Perusahaan yang menjanjikan seperti itu, perusahaan yang mampu mengharumkan nama negara dan memberikan manfaat yang besar bagi negara, harus kita dukung. Ternyata perusahaan Jepang itu ingin menggunakan Taihua Supermarket Group untuk menunda pengembangan DVD, jadi kita tidak boleh membiarkan mereka berhasil. Awalnya, pemerintah Tiongkok sudah lama tidak bersuara di hadapan dunia. Kali ini, inilah saat yang tepat untuk memanfaatkan pemerintah Jepang demi membangun otoritasnya dan membuat negara lain melihat bahwa pemerintah Tiongkok juga merupakan pemerintah yang tangguh. Hutua, tampaknya apa yang diinstruksikan Tuan Dahe berjalan dengan baik. Hahaha. Kali ini Sony seharusnya bisa memanfaatkan ini untuk kembali memasuki pasar Tiongkok. Semua orang pantas mendapatkan pujian. Kalian bertiga juga akan mendapat banyak manfaat. Tapi bukankah kita sudah keterlaluan dengan melakukan ini? Bagaimanapun juga, kita orang Tiongkok. Aku tak tega melihat mereka menyesatkan dan menipu perusahaan Tiongkok kita. Enggak tahan? Buat apa sedih? Waktu kerja di perusahaan lama, apa bosmu nggak pernah ngomentarin kamu? Dulu gajimu berapa sebulan? Bahkan dengan bonus dan tunjangan, kurang dari 500 yuan, kan? Sekarang, setidaknya puluhan ribu sebulan, kan? Berapa kali lipatnya? Benar sekali, orang mati demi uang dan burung mati demi makanan. Kami juga berusaha menghasilkan lebih banyak uang untuk istri dan anak-anak kami. Beberapa orang membungkus perilaku mereka dengan apa yang disebut tanggung jawab keluarga. Beberapa orang minum-minum dan ngobrol keras-keras. Di zaman sekarang, segalanya tentang uang. Mereka tidak peduli negara atau bukan. Siapapun yang memberi mereka uang, dialah bosnya. Kali ini mereka menerima instruksi dari perusahaan untuk mengizinkan produk mereka dijual di supermarket Taihua. Mereka pergi ke sana dengan harapan tinggi, berharap kesepakatan akan berjalan sangat lancar dan mendapatkan kondisi yang sangat baik, lalu mengambil keuntungan darinya di hadapan bos. Akibatnya, orang-orang di supermarket Taihua mengabaikan mereka sepenuhnya dan bahkan mengatakan secara terus terang bahwa perusahaan Jepang tidak bagus. Mereka terpaksa melapor kepada atasan mereka. Akibatnya, Kepala Wilayah Asia Sony memberitahu Lauhu bahwa Presiden Daha memintanya untuk memikirkan cara agar supermarket Taihua bisa mendapat masalah, dan semakin besar semakin baik. Supermarket Taihua saat itu sangat menguntungkan sehingga jika terjadi kesalahan, Feng Yu, Fu Guangzheng, dan yang lainnya pasti akan teralihkan, sehingga mereka tidak punya waktu untuk fokus pada perusahaan seperti Feng Yu Electronics dan Aiwea. Dalam kasus yang lebih serius, Feng Yu dan timnya bahkan bisa mengalihkan dana dari kedua perusahaan tersebut untuk menyelamatkan grup supermarket Taihua. Akibatnya, pengembangan teknologi DVD pasti akan melambat, yang akan menjadi peluang bagi perusahaan seperti Sony dan Toshiba untuk melampaui Feng Yu Electronics dalam satu gerakan, dan bahkan mungkin mengakuisisi Feng Yu Electronics. Maka, Lauhu mengumpulkan mereka dan menyusun rencana licik ini. Mereka akan menjebak grup supermarket Taihua, lalu membesar-besarkan penolakan kesepakatan bisnis mereka ke tingkat politik nasional, menggunakan eselon atas kekuasaan untuk menyerang grup supermarket Taihua. Keempatnya adalah mantan pegawai negeri sipil yang telah terjun ke dunia bisnis, sehingga mereka sangat menyadari taktik ini. Masalah apapun, asalkan menyangkut politik dan diplomasi, pasti bukan masalah remeh. Namun, mereka tidak menyadari bahwa mereka telah berbisnis selama beberapa tahun dan Tiongkok mulai bangkit, terutama karena kepala perancangnya masih ada. Ia bagaikan Panji yang membuat negara imperialis manapun tak berani menyentuh jenggot harimau. Ketika merundingkan kerjasama dengan Jepang, Tiongkok sangat alot, namun karena kurang mengenal hukum internasional, maka dalam perjanjian kerjasama tersebut banyak terdapat celah yang dimanfaatkan oleh perusahaan Jepang untuk mencari keuntungan. Tetapi mengatakan bahwa Cina takut pada Jepang benar-benar sebuah lelucon. Para pejabat di bawah itulah yang secara membabi buta mengejar prestasi politik dan terus-menerus menjilat orang Jepang dan orang asing untuk menarik investasi, yang terus-menerus mengangkat status orang-orang ini dan membuat mereka sadar bahwa setelah tiba di Tiongkok, mereka telah menjadi orang-orang unggul. Orang Jepang memiliki sifat tunduk kepada yang kuat. Tentu saja, jika mereka menjadi kuat, mereka juga akan ingin memperbudak orang lain tanpa ragu. Pada akhir 1980-an, ekonomi Jepang mencapai puncaknya. Jepang menganggap dirinya sebagai kekuatan ekonomi nomor satu dunia dan berupaya membeli seluruh Amerika Serikat. Semua orang tahu akibatnya. Ekonomi Jepang runtuh, pasar saham runtuh, industri properti yang menjadi tumpuannya runtuh, dan banyak industri manufaktur juga bangkrut. Ekonomi Jepang mencapai titik beku, dan mereka membayar harga yang mahal atas kesombongan mereka. Pada saat itu, Tiongkok ingin mengembangkan ekonominya tetapi kekurangan kekuatan ilmiah dan teknologi. Sementara Uni Soviet sedang bergejolak dan tidak dapat lagi bekerja sama. Oleh karena itu, Tiongkok bertukar sumber daya dengan Jepang untuk meningkatkan kekuatan ilmiah dan teknologi serta kekuatan ekonomi Tiongkok. Jepang juga sangat membutuhkan pasar yang besar untuk menyelamatkan perekonomian negaranya, sehingga kedua belah pihak mengesampingkan denda masa lalu dan memulai kerja sama multipihak di bidang ekonomi. Faktanya, kedua belah pihak juga memiliki musuh bersama pada saat itu, yaitu Amerika Serikat. Tidak ada yang salah dengan semua ini. Kebijakan nasional dan prinsip-prinsip umum memang benar,
Tetapi masalah muncul ketika diterapkan oleh orang-orang di bawah. Ketika orang Jepang datang untuk berinvestasi di Tiongkok, mereka sudah menjadi jauh lebih rendah hati. Lagi pula, setelah mengalami pukulan dari Amerika Serikat, temperamen arogan mereka telah terkendali. Namun, setelah tiba di Tiongkok dan dipuji oleh para pejabat tersebut, sifat asli mereka kembali terungkap. Mereka mulai membenci rakyat dan Tiongkok, berpikir bahwa mereka dapat dengan mudah mengendalikan Tiongkok melalui ekonomi dan bangkit kembali. Akibatnya, banyak pabrik yang diinvestasikan oleh Jepang bermunculan di Tiongkok. Pabrik-pabrik ini tidak seperti pabrik-pabrik di Eropa dan Amerika Serikat yang memperhatikan perlindungan lingkungan dan perlindungan pekerja. Mereka hanya mengejar kepentingan ekonomi. Soal lingkungan, mereka tidak peduli. Intinya, selama mereka menghasilkan uang dan membawa prestasi politik bagi pemerintah daerah, pejabat daerah akan membantu mereka menangani hal-hal tersebut. Bahkan jika mereka bertemu dengan beberapa orang yang tidak mau membantu, mereka akan bersedia menerima bantuan tersebut karena tekanan finansial yang mereka terima. Hal ini semakin menyulut kesombongan dan arogansi mereka. Sementara perusahaan-perusahaan Jepang ini meraup untung besar di Tiongkok, Sony justru terpukul keras. Pertama, bisnis Walkman mereka yang sangat menguntungkan disalip oleh AIWA, yang telah mengambil alih posisi terdepan. Jika mereka masih mengendalikan AIWA, itu bukan masalah besar, karena mereka akan menanggung risikonya sendiri. Namun, AIWA dijual murah kepada Feng Yu oleh Oh Ganorio, yang kemudian menjadi masalah. Produk utama Sony di Tiongkok adalah Walkman dan pemutar CD, tetapi gelombang boikot barang-barang Jepang tiba-tiba muncul di Tiongkok, menyebabkan produk-produk Sony tiba-tiba menjadi tidak populer. Sony untuk sementara menarik diri dari pasar Tiongkok, dan beberapa perusahaan Jepang lainnya juga mengalami pukulan telak. Namun, Sony adalah yang paling terpukul, karena sepenuhnya menarik diri, sementara perusahaan lain berhasil bertahan. Kemudian, Feng Yu Electronics muncul dengan VCD, yang menghancurkan industri VCR Jepang yang kuat. Feng Yu Electronics kemudian melisensikan paten tersebut ke beberapa perusahaan, tetapi Sony tereliminasi. Bahkan pada standar industri DVD, kedua belah pihak bersaing ketat, dan masing-masing telah menyatukan sekelompok orang untuk membentuk organisasi aliansi guna mempromosikan standar mereka sendiri. Dapat dikatakan bahwa jika ada perusahaan yang paling membenci Feng Yu, tidak lain adalah Sony. Setelah Lau Hu dan yang lainnya berempat membahas rencana ini, yang pertama menyatakan dukungan adalah Oh Ganorio. Jika bukan karena Feng Yu, dia pasti tidak akan menjadi penjabat presiden sekarang, tetapi seharusnya sudah menjadi presiden sejak lama. Kini setelah meluncurkan PlayStation, mereka jelas tidak akan rela melepaskan pasar sebesar Tiongkok. Kegagalan Nintendo di Tiongkok bukan berarti Sony akan gagal lagi. Kali ini, perusahaan Tiongkok Sony hanya akan mempekerjakan orang-orang Tiongkok. Oh Ganorio sangat senang mendengar laporan Lau Hu di telepon. Feng Yu, akhirnya kalian sampai pada hari ini? Ketika kalian terlalu sibuk untuk mengurus diri sendiri, saat itulah Sony akan kembali ke Tiongkok. Kebanggaan orang Tionghoa atau rasa malu orang Tionghoa? Supermarket Taihua mengganggu pelanggan. Insiden diplomatik disebabkan oleh bisnis. Judul berita serupa muncul di surat kabar utama di seluruh negeri dan bahkan memicu diskusi luas di radio. Karena ini bukan sekadar tindakan bisnis, tetapi telah naik ke tingkat diplomasi nasional. Taihua Supermarket Group adalah satu-satunya pemain dominan di pasar dan telah menekan pusat perbelanjaan lain yang mengikuti jejaknya. Hal ini menimbulkan ketidakpuasan di antara banyak orang, terutama karena banyak dari pusat perbelanjaan ini merupakan badan usaha milik negara. Seperti kata pepatah, ketika tembok runtuh, semua orang mendorongnya. Sebelumnya, mereka tidak punya alasan untuk menekan grup supermarket Taihua, tetapi sekarang mereka punya alasan. Mereka hanya perlu mengikuti tren dan menimbulkan masalah besar bagi grup supermarket Taihua, sementara mal mereka akan pulih. Jika beruntung, mereka bahkan mungkin merebut basis pelanggan supermarket Taihua. Arah media saat ini tidak berat sebelah. Beberapa media telah menulis artikel yang relatif adil, termasuk media nasional seperti People's Daily. Perkara yang disebutkan di atas masih dalam penyelidikan, dan kita tidak dapat berasumsi bahwa Taihua Supermarket Group benar-benar bersalah berdasarkan pernyataan satu pihak. Lebih lanjut, terlepas dari apakah Taihua Supermarket Group bersalah atau tidak, pemerintah kota Beijing tidak memiliki alasan dan kewajiban untuk meminta maaf kepada perusahaan Jepang tersebut. Jika terbukti bahwa Taihua Supermarket Group telah dituduh secara keliru, maka perusahaan Jepang tersebut harus berdiri dan meminta maaf. Pernyataan di atas tidak menyinggung pemerintah Jepang, tetapi perusahaan-perusahaan besar Jepang sangat erat kaitannya dengan politik. Permintaan maaf mereka merupakan tamparan bagi pemerintah Jepang. Lagi pula, ini hanya pernyataan sementara. Jika mereka benar-benar menemukan titik lemah perusahaan-perusahaan Jepang, pemerintah Jepang pun tidak akan bisa lepas darinya. Meskipun ada artikel yang ditulis oleh surat kabar nasional seperti People's Daily, artikel di beberapa surat kabar tidak dapat menandingi pengaruh sejumlah besar surat kabar, belum lagi promosi yang dilakukan oleh kekuatan lokal dan dukungan finansial dari perusahaan-perusahaan Jepang. Pada saat itu, reputasi orang Tionghoa juga tidak seimbang.
Mereka semua percaya bahwa Taihua Supermarket Group telah membawa malu bagi Cina dan negaranya, meskipun mereka tetap akan pergi ke Taihua Supermarket untuk berbelanja karena harganya sangat murah. Feng Yu menatap tumpukan koran di atas meja dengan seringai di wajahnya. Semakin media-media ini bersorak kegirangan sekarang, semakin mereka akan terpuruk ketika Zhu Tiewan secara terbuka mendukung mereka. Tentu saja, Feng Yu tidak akan tinggal diam dan menyaksikan Taihua Supermarket Group difitnah seperti ini. Soal pengarahan opini publik, dialah ahlinya. Bukankah itu hanya mengarang artikel dan membuat berita menjadi topik hangat? Setelah mengalami era ledakan berita daring di kehidupan sebelumnya, hal kecil ini bukanlah hal yang sulit bagi Feng Yu. Mengapa ada orang yang percaya fitnah seperti itu? Orang asing kelas 1, pejabat kelas 2, minoritas kelas 3, orang Han kelas 4, jalan penjarahan perusahaan Jepang di Tiongkok. Mengapa Taihua Supermarket Group menolak perusahaan-perusahaan tersebut? Apakah ini dunia feodal lama? Mengapa sebagian orang masih menganggap semua yang dilakukan orang asing itu benar? Mengapa orang asing dianggap superior? Ketika seseorang menuduh orang lain melakukan kejahatan, dapatkah hakim menghukum terdakwa hanya berdasarkan tuduhan orang tersebut, tanpa bukti apapun? Apakah itu berarti siapapun yang mengajukan pengaduan pertama menang? Mengagumi hal-hal asing adalah fenomena yang mengerikan. Yang lebih menakutkan lagi, para pejabat kita juga telah mengembangkan kecenderungan ini. Kecenderungan ini telah menyebar dari atas ke bawah, menyebabkan kekaguman nasional terhadap hal-hal asing. Apakah bulan selalu lebih bulat di negara-negara asing? Rakyat Tiongkok, bukan orang asing, yang telah memberikan kontribusi terbesar bagi negara ini. Orang asing itu datang berinvestasi di Tiongkok karena keuntungan, bukan bantuan cuma-cuma. Mereka bukan betune, mereka hanya pengusaha, beberapa pengusaha yang ingin menghasilkan uang dari kita, Cina. Pembuangan sampah yang kita anggap sebagai sampah dan produk murah yang dijual kepada kita semuanya bohong belaka. Sampah yang dibeli perusahaan Jepang dari negara kita sebenarnya kaya akan sumber daya tanah jarang. Mereka mengambil biji mentah ini dengan harga yang sangat murah, lalu memurnikan unsur tanah jarang, mengolahnya menjadi komponen elektronik, dan menjualnya kembali kepada kita. Biaya mereka memang sangat kecil, tetapi mereka membesar-besarkannya tanpa batas, yang pada akhirnya merampas sejumlah besar uang dari kita, orang Tiongkok. Apakah teknologi ekstraksi berteknologi tinggi itu benar-benar sesulit itu? Negara kita juga bisa mengekstraknya, tetapi kita belum pernah memperhatikan aspek ini sebelumnya. Saat kita menemukannya, hal semacam ini sudah terjadi selama bertahun-tahun. Keadilan adalah sikap yang kami terapkan di grup supermarket Taihua terhadap setiap perusahaan. Setiap produk perusahaan yang masuk ke grup supermarket Taihua akan diperlakukan secara adil. Perwakilan dari Sony, Toshiba, DLL datang ke perusahaan kami dan meminta kami untuk memberikan perlakuan khusus. Mereka merasa tidak perlu membayar apapun lagi. Mereka percaya bahwa produk Jepang mereka lebih baik daripada produk lain dan bahwa perusahaan Jepang mereka lebih kuat daripada perusahaan lain. Perusahaan kami menolak. Salah satu alasannya adalah kami tidak punya tempat. Produk mitra kami sudah memenuhi rak, dan kami tidak bisa membatalkan kontrak dan mengurangi ruang rak untuk produk lain hanya demi menjual merek-merek ini. Alasan lainnya adalah kami memiliki banyak produk impor yang lebih unggul daripada produk dari perusahaan Jepang. Kami di supermarket Taihua berkewajiban untuk merekomendasikan produk terbaik kepada konsumen kami, bukan hanya produk dari perusahaan Jepang yang menganggap diri mereka yang terbaik di dunia. Setelah ditulis oleh penulis yang disewa oleh Feng Yu dan timnya, setiap artikel diterbitkan di sejumlah penerbitan besar Tiongkok dan juga dicetak ulang di beberapa surat kabar provinsi, yang mulai memandu opini publik. Artikel-artikel ini dapat meningkatkan sirkulasi surat kabar secara signifikan. Dan karena Taihua Supermarket Group yang membayarnya, bagaimana mungkin surat kabar menolaknya? Meskipun beberapa pemerintah daerah turun tangan, sebagian besar artikel tersebut masih diterbitkan secara normal. Ketika situasi menjadi semakin serius, Fu Guangzheng, Li Zikai dan yang lainnya kembali ke ibu kota, ingin membahas tindakan pencegahan dengan Feng Yu untuk menangani krisis ini. Saudara Feng, apakah ini caramu bekerja? Begini caranya? Li Zikai mengerutkan kening. Ia pernah menyaksikan perang kata-kata di surat kabar sebelumnya di Hong Kong. Perang kata-kata itu muncul hampir setiap hari di surat kabar dan majalah Hong Kong. Ada kasus-kasus antara selebriti, penulis, pengusaha, politisi, dan beberapa kasus yang melibatkan masalah hukum, yang juga akan memengaruhi juri melalui surat kabar dan media lainnya. Namun, pertempuran verbal semacam itu sulit menentukan pemenangnya dan seringkali berlarut-larut. Taihua Supermarket Group tidak mampu menanggung kekacauan seperti itu, terutama karena mereka sedang berada dalam periode kritis membangun merek dan merencanakan ekspansi besar-besaran. Setelah merek supermarket Taihua berakhir, supermarket-supermarket ini mungkin tidak akan dapat terus beroperasi, tetapi akan sulit untuk membuka supermarket atau hipermarket baru. Kota-kota yang ingin memperkenalkan supermarket Taihua mereka mungkin tidak lagi antusias, dan situasinya tentu saja akan jauh lebih buruk. Sekalipun hanya pengurangan atau pembebasan pajak sebagian yang tercapai, hasilnya tetap cukup besar per tahun.
Jika mereka juga bisa mendapatkan lahan yang lebih murah atau fasilitas pendukung di sekitarnya, seperti lebih banyak hal tebus, hal itu akan lebih baik lagi bagi pengembangan supermarket Taihua. Namun, semua ini didasarkan pada citra merek supermarket Taihua yang baik, yang telah mengakar kuat di hati masyarakat. Jika Taihua Supermarket Group dianggap sebagai perusahaan yang mencemarkan nama baik Tiongkok, banyak kota bahkan tidak akan bernegosiasi dengan mereka, apalagi memberikan kebijakan preferensial. Pada saat ini, Fu Guangzheng, Li Zikai, dan yang lainnya kembali. Negosiasi dengan beberapa kota tiba-tiba menemui jalan buntu. Pihak lain tiba-tiba mengajukan persyaratan yang sangat ketat, atau tiba-tiba menambahkan beberapa klausul, dan beberapa langsung mengakhiri negosiasi. Efisiensi kerja mereka di sana tidak akan tinggi, jadi akan lebih baik bagi mereka untuk kembali ke Beijing dan melihat apakah mereka dapat membantu. Mendengar pertanyaan Li Zikai, Feng Yu tersenyum dan berkata, tentu saja bukan hanya itu. Ini hanya untuk mempertajam perlawanan mereka. Lihat informasi ini informasi yang sudah lama kukumpulkan. Jika informasi ini terungkap, menurutmu apakah kita akan gagal di mata publik? Li Zikai mengambil dokumen itu dan memberikan sebagian kepada Fu Guangzheng. Keduanya memeriksanya dengan saksama. Semakin banyak mereka membaca, semakin takut mereka. Semakin banyak mereka membaca, semakin marah mereka. Perusahaan-perusahaan Jepang ini benar-benar harus diusir dari Tiongkok. Seandainya kita punya informasi ini, kita pasti tak terkalahkan. Saya tidak menyangka perusahaan-perusahaan Jepang akan seperti ini di pabrik-pabrik kita di Tiongkok. Apa mereka pikir ini sudah puluhan tahun yang lalu? Kata Fu Guangzheng dengan marah. Sepertinya tidak cukup hanya dengan menguasai opini publik. Perusahaan-perusahaan Jepang itu bisa saja mengatakan bahwa ini sesuai dengan hukum Tiongkok, dan bahwa kami orang Tiongkok tidak mementingkan hal-hal ini, dan itu tidak ada hubungannya dengan mereka. Lagi pula, mereka juga akan membuat keributan besar tentang kami yang mendiskriminasi perusahaan Jepang. Bagaimana kami bisa membantahnya? Tanya Li Zikai. Dari atas ke bawah. Saya akan menghubungi perusahaan-perusahaan di forum DVD dan meminta mereka untuk membantu menekan Sony, Toshiba, dan perusahaan-perusahaan lain di mata publik internasional. Lalu, saya harap saudara KAI dapat menggunakan prestise Anda untuk memberi peringatan kepada perusahaan-perusahaan tersebut, misalnya dengan memutus jalur transportasi pelabuhan mereka. Dan saya sudah menerima janji dari para pemimpin di atas bahwa pemerintah Tiongkok akan maju untuk bernegosiasi dengan pemerintah Jepang. Feng Yu menunjuk ke atas. Fu Guangzheng dan Li Zikai teringat pemimpin besar Tiongkok yang datang ke upacara pembukaan. Mungkinkah orang itu yang akan maju? Jika mereka mendapat dukungan negara, maka mereka pasti akan menang. Li Zikai berpikir sejenak dan berkata, aku perlu membicarakan hal ini dengan ayahku dan melihat apa pendapatnya. Ini hanya permintaan, bukan tuntutan. Tentu saja, ini juga akan membantu ayahmu mendapatkan lebih banyak dukungan dari para pemimpin Tiongkok. Saya yakin ayahmu akan mempertimbangkan pilihan-pilihan spesifiknya, dan bujukan kita akan sia-sia. Saudara Fu, tolong bicarakan hal ini dengan pamanmu dan beritahu dia bahwa harga saham perusahaan-perusahaan ini mungkin akan sedikit turun dalam waktu dekat, sehingga ini saat yang tepat untuk memasuki pasar. Mintalah dia menggunakan segala cara untuk menekan harga saham perusahaan-perusahaan ini secara drastis. Untuk perusahaan sebesar ini, bahkan jika harga saham turun 1% pun, kerugiannya tetap ratusan juta dolar. Dan perusahaan-perusahaan itu pasti akan menemukan cara untuk menaikkan harga saham lagi. Selisih harga tersebut akan menghasilkan keuntungan yang cukup besar bagi Feng Yu dan timnya. Baiklah, aku akan membicarakannya dengan pamanku. Feng Yu mengangkat jarinya dan berkata, kita akan tahu hasilnya dalam seminggu. Melihat supermarket Taihua bereaksi di opini publik dan mulai mempertanyakan perusahaan-perusahaan Jepang, terutama menyebut 4 perusahaan tersebut, hal ini menyebabkan mereka melawan dengan lebih ganas. Di surat kabar, mereka mencantumkan secara rinci ukuran dan kekuatan perusahaan mereka, berapa banyak pabrik yang telah mereka investasikan di Tiongkok, berapa banyak lapangan pekerjaan yang telah mereka sediakan, berapa banyak pajak yang telah mereka bayarkan ke Tiongkok, dan sebagainya. Implikasinya adalah bahwa mereka telah memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pembangunan ekonomi Tiongkok. Cara lain adalah dengan memamerkan peringkat mereka di Fortune 500 untuk membuktikan betapa kuatnya perusahaan mereka, dan menyiratkan bahwa mereka dapat datang ke Cina untuk berinvestasi karena pemerintah Cina memohon mereka untuk melakukannya karena ada begitu banyak tempat yang ingin mereka investasikan. Namun, mereka sekarang diperlakukan tidak adil di Tiongkok, terutama oleh Taihua Supermarket Group, yang sangat arogan dan telah menyebabkan kerugian besar bagi mereka. Mereka bahkan mengancam akan menarik investasi mereka, dengan mengatakan bahwa jika tidak ada permintaan maaf, mereka akan memerintahkan semua pabrik mereka untuk dievakuasi dari Tiongkok. Hal ini menyiratkan bahwa banyak orang akan kehilangan pekerjaan, sehingga memberikan tekanan pada pemerintah daerah. Banyak orang sangat khawatir ketika melihat berita ini. Jika pabrik-pabrik ini tutup, bukankah banyak orang akan kehilangan pekerjaan? Itu berarti ekonomi Tiongkok akan tamat. Argumen ini sungguh konyol. Tanpa investasi dari perusahaan-perusahaan Jepang ini,
Bukankah perusahaan-perusahaan dari negara lain akan berinvestasi? Bukankah pemerintah daerah sendiri akan berinvestasi? Dan jika perusahaan-perusahaan itu tiba-tiba menarik diri dari pabrik mereka di sini, akankah mereka mampu menanggung kerugiannya? Bukankah perusahaan-perusahaan yang menarik diri itulah yang akan paling menderita? Ketika Feng Yu melihat berita itu, dia menghela napas dan berkata bahwa dia akhirnya menunggu kesempatan bagus ini. Feng Yu segera menghubungi surat kabar untuk menerbitkan artikel yang telah disiapkan, dan menelepon Direktur Jia untuk memberitahu dia bahwa episode wawancara fokus yang disiapkannya juga dapat disiarkan malam ini. Pabrik elektronik Toshiba, beberapa pekerja menderita keracunan timbal. Pabrik Sharp, pembuangan air limbahnya sungguh melebihi standar. Perbandingan nyata pabrik perusahaan Jepang di Jepang dan Tiongkok. Perbedaan antara pabrik Jepang di Eropa, Amerika Serikat, dan di Tiongkok. Polusi logam berat dapat memperpendek umur manusia lebih dari 20 tahun. Setiap judul langsung merujuk pada perusahaan-perusahaan Jepang tersebut. Kali ini, Feng Yu memulai dengan lingkungan. Feng Yu hanya menunggu perusahaan seperti Sony menunjukkan kekuatan mereka. Jika tidak, berita itu tidak akan mendapatkan kredibilitas yang cukup begitu tersiar. Kini, dengan foto, orang, alamat, dan bahkan pendapat dari dokter dan pakar lingkungan, kredibilitas artikel tersebut akan sangat meningkat. Meskipun tidak 100% dapat dipercaya, tetap saja dapat dipercaya oleh kebanyakan orang. Dan orang-orang memang selalu seperti ini, mereka lebih memperhatikan sisi gelap daripada sisi terangnya. Setiap berita ini memiliki poin-poin penting yang meledak-ledak. Pada malam harinya, Fokus Interview juga membuat program khusus untuk tujuan ini, yaitu program yang berfokus pada perlindungan lingkungan. Komponen elektronik mengandung logam berat dalam kadar tinggi, sehingga pembuangan air limbah harus dikontrol secara ketat. Air minum yang mengandung logam berat dapat menyebabkan penyakit, kelelahan, rambut rontok, kehilangan energi, kesulitan bernapas, dan bahkan gagal jantung dan paru-paru yang parah. Standar pengendalian yang relevan di tingkat internasional dan domestik sama. Mari kita lihat hasil analisis sampel air yang diambil dari saluran drainase di pabrik elektronik Toshiba ini. Halo, reporter Sui. Saya Li Changtian, peneliti dan mahasiswa doktoral di Institut Pengujian Kualitas Air Beijing. Analisis kualitas air ini diselesaikan oleh beberapa dari kami. Apa hasilnya? Tanya Sui Junyi. Peneliti itu menggelengkan kepala. Kandungan logam berat minimum melebihi standar 8 kali lipat, dan maksimum 46 kali lipat. Tidak layak untuk diminum, bahkan untuk keperluan rumah tangga. Menggunakannya untuk mencuci atau minum akan membuat orang sakit. Ini juga akan berdampak signifikan terhadap lingkungan sekitar, menyebabkan mutasi yang merugikan pada tumbuhan dan hewan. Tumbuhan mungkin mampu menahan kerusakan semacam ini setelah beberapa generasi, tetapi berapa generasi yang dibutuhkan manusia untuk dapat menahannya? Dan siapa yang ingin hidup hingga maksimal 50 tahun? Tunggu, Dr. Lee, apa maksudmu saat kau bilang harapan hidup paling lama hanya 50 tahun? Sui Junyi tiba-tiba menyela Dr. Lee. Itulah maksudnya. Tinggal di lingkungan seperti ini dalam jangka waktu yang lama, secara teori, tak seorang pun bisa hidup lebih dari 30 tahun. Bahkan dengan peningkatan kekebalan alami tubuh, termasuk perawatan medis, masih sulit bagi orang yang tinggal di lingkungan seperti ini untuk hidup lebih dari 50 tahun. Bahkan jika mereka hidup lebih dari 10 tahun, risiko terkena kanker lebih dari 10.000 kali lipat dibandingkan orang pada umumnya. 10.000 kali? Nada bicara Sui Junyi juga sangat terkejut. Ia tidak menyangka konsekuensinya akan seserius ini. Benar sekali. Jadi, saya sarankan agar masyarakat di daerah ini melakukan pemeriksaan fisik untuk mengetahui apakah mereka memiliki penyakit yang disebabkan oleh logam berat. Ini adalah tanggung jawab perusahaan-perusahaan pencemar, dan mereka harus bertanggung jawab. Halo, saya Zhao Ligang, peneliti asosiasi dan kandidat PhD di Laboratorium Penelitian Kualitas Udara Nasional. Kami telah mengumpulkan gas buang dari pabrik-pabrik elektronik ini, dan gas tersebut mengandung kadar timbal yang signifikan, yang dipancarkan oleh tungku timah bersuhu tinggi mereka. Terdapat juga berbagai gas beracun dan berbahaya lainnya yang dapat berdampak signifikan pada tubuh manusia. Semua ini dapat diolah dengan baik melalui metode pemurnian, tetapi saya penasaran mengapa mereka melepaskannya begitu saja. Beberapa perusahaan jelas memiliki peralatan pemurnian. Jadi mengapa mereka tidak menggunakannya? Apakah peralatan pemurnian ini hanya untuk pamer? Atau apakah mereka mengabaikan polusi lingkungan demi menghemat biaya? Kita semua bisa melihat bahwa debu di luar pabrik ini sangat parah. Kami secara acak mewawancarai beberapa orang untuk menanyakan situasi tersebut. Halo, Bu, saya Sui Junyi, reporter dari CCTV. Aku kenal kamu. Aku suka banget nonton acara-acaramu. Kalian hebat sekali, kata wanita tua itu bersemangat. Terima kasih atas pujiannya, Bibi. Saya punya pertanyaan untuk Bibi. Saya lihat di sini sangat berdebu. Udaranya penuh debu. Kapan ini mulai terjadi? Begitu ia menyebutkan hal itu, wanita tua itu menunjuk ke sebuah pabrik di kejauhan dan berkata dengan marah, tempat ini baru buka setelah pabrik itu pindah ke sini. Dulu sangat bersih,
Tapi lihat sekarang. Cium udaranya, sangat menyengat. Kita sudah mencarinya berkali-kali, tapi tidak ada yang peduli. Saat ini, kamera mengarah ke pabrik yang bertuliskan Toshiba China 20 Manufacturing Plant. Hei, 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 aku belum selesai. Ada juga kebisingannya. Dengar, setiap hari berisik sekali. Malam harinya juga sama. Awalnya, berisik sekali sampai-sampai orang-orang tidak bisa tidur. Bagaimana sekarang? Tanya Sui Junyi. Sekarang, kita sudah terbiasa, kata wanita tua itu tanpa daya. Putraku bekerja di luar kota setelah lulus, tapi dia tidak mau pulang saat liburan. Kalau pulang, dia batuk setiap hari. Kita akan pindah 2 tahun lagi. Di sini tidak layak huni. Seluruh program ini ditujukan untuk mengecam pabrik-pabrik pencemar ini, tetapi siapapun yang bermata jeli dapat melihat bahwa perusahaan-perusahaan ini telah dipilih, dan yang dipilih adalah pabrik-pabrik milik perusahaan seperti Toshiba. Sekarang, tak ada lagi yang mendukung perusahaan-perusahaan ini. Mereka semua mengarahkan senjata dan memarahi mereka, menyebut mereka pengusaha berhati hitam. Beberapa bahkan dengan belak-belakan mengatakan bahwa merekalah algojonya. Ketika opini publik dalam negeri mulai berubah berat sebelah dan semua orang mulai mengkritik Toshiba, Sony dan perusahaan lain, Fu Guangzheng, Li Zikai dan lainnya kembali ke Hong Kong. Li Zikai sedang berbicara dengan ayahnya, memintanya untuk menekan perusahaan-perusahaan tersebut. Saat ini, moda transportasi barang yang paling umum di dunia adalah angkutan laut, dan Li Ka-shing adalah raja pelabuhan dunia. Itulah sebabnya Li Ka-shing berada di peringkat teratas dunia. Dalam hal kekuasaan, Li Ka-shing lebih berkuasa daripada banyak orang kaya di atasnya. Karena Li Ka-shing bisa bersikap keras, artinya, saya tidak akan menghasilkan uang dari Anda, tetapi biaya transportasi Anda juga akan meningkat pesat. Inilah mengapa banyak perusahaan enggan atau bahkan tidak berani menyinggung Li Ka-shing. Dan itu juga alasan terpenting mengapa Li Ka-shing memiliki status yang luar biasa. Investasi terbesar Li Ka-shing adalah di pelabuhan, diikuti oleh sektor properti, energi, teknologi, dan sektor lainnya. Meskipun properti mungkin tampak lebih menguntungkan di permukaan, pelabuhan merupakan aset terbesar Li Ka-shing yang dapat memengaruhi politik. Ayah, profitabilitas Taihua Supermarket Group sudah bisa diramalkan. Pasar Tiongkok begitu besar sehingga kita mungkin berpeluang untuk tumbuh menjadi peritel kelas dunia seperti Walmart di masa depan. Sekalipun kita tidak bisa mencapainya, selama kita menguasai pasar Tiongkok, harga saham perusahaan ini pasti akan meningkat lebih dari 30 kali lipat setelah go public di masa mendatang. Jika ayah tidak bertindak sekarang, Taihua Supermarket Group akan terpukul keras dan perkembangannya akan sangat terhambat, bujuk Li Zikai. Li Ka-shing tampak tenang saat mengangkat cangkir tehnya, menyesapnya, dan menatap Li Zheju. Bagaimana menurutmu? Li Zheju menatap ayahnya, lalu adiknya, dan menjawab dengan serius, kurasa kita harus memberi peringatan kepada perusahaan-perusahaan itu. Perusahaan-perusahaan Jepang itu seharusnya sudah tahu bahwa keluarga kita memiliki saham di Taihua Supermarket Group, dan adik kita adalah presidennya. Dengan melakukan ini, mereka juga tidak menghormati keluarga kita. Cara paling umum, terbesar, dan paling ekonomis untuk mengangkut produk Jepang ke Eropa, Amerika, dan wilayah Asia lainnya adalah melalui angkutan laut. Perusahaan-perusahaan Jepang selalu ingin memiliki pengaruh di pelabuhan. Jika bukan karena mereka, kita tidak akan menghabiskan begitu banyak uang untuk mengakuisisi beberapa pelabuhan. Sekaranglah saatnya untuk memperingatkan mereka dan memberitahu mereka harga yang akan mereka bayar karena memprovokasi keluarga Li kita. Dan saya pikir pemerintah daratan tidak akan tinggal diam. Fakta bahwa keluarga kami memiliki saham di perusahaan itu saja sudah cukup untuk menarik perhatian besar. Kami bekerja sama dengan pemerintah daratan, yang seharusnya akan membuat kami lebih dihargai, dan itu merupakan keuntungan yang signifikan. Li Ka-shing mengangguk. Pemerintah Tiongkok daratan bukan hanya mungkin menyatakan sikapnya tentang masalah ini, mereka pasti akan menyatakan dukungannya kepada kita. Jangan lupa, orang itu masih di sini. Tiongkok adalah kekuatan besar yang tak seorang pun di dunia berani abaikan. Dan pemerintah Tiongkok bisa bersikap keras terhadap negara manapun. Masalah ini telah berkembang dari sekadar tindakan bisnis menjadi tindakan politik dan diplomatik. Kalau menyangkut Jepang, orang itu pasti tidak akan menyerah. Mata Li Zikai menjadi semakin cerah. Ayah, maksudmu, kamu juga setuju? Saya setuju. Kenapa tidak? Saya juga punya saham di Taihua Supermarket Group. Seperti kata pepatah, bunuh ayam untuk menakuti monyet. Pelabuhan kita seharusnya membuat orang lain mematuhi aturan kita, bukan kita yang mematuhi aturan mereka. Sekarang perusahaan-perusahaan itu adalah ayam yang diantar ke pintu kita untuk menunjukkan otoritas kita. Zheju, hubungi sekarang dan beritahu pelabuhan kita untuk melarang kapal kargo perusahaan-perusahaan itu berlabuh dan melarang perusahaan-perusahaan itu bongkar muat kargo mereka. Jika perusahaan-perusahaan itu bertanya alasan kepada kita, katakan tidak ada alasan. Li Ka-shing adalah pria kuat yang terlihat sangat baik di saat normal, tetapi ketika warna aslinya terungkap, dia bisa sangat menakutkan. Ngomong-ngomong, ayah,
Feng Yu juga sudah menghubungi keluarga Fu. Ingin bekerja sama menekan harga saham perusahaan-perusahaan itu dan memanfaatkan kesempatan itu untuk meraup untung besar. Haruskah kita bekerja sama? Tanya Li Zikai. Kami tidak perlu ikut campur. Kami berbeda dari Fu Rongqi. Perusahaannya berfokus pada investasi keuangan, dan mereka sangat berpengalaman. Ini juga sangat berisiko, dan mudah menimbulkan rasa tidak suka. Jika kami bisa menghindari ikut campur, sebaiknya kami tidak melakukannya. Jika mereka meminta bantuan, kami akan turun tangan dan membantu. Paman, Feng Yu bilang di telepon kalau mereka mau kerja sama untuk menekan saham perusahaan-perusahaan itu, lalu memanfaatkan kesempatan itu untuk membeli saham dan meraup untung besar. Dia minta aku bilang kalau waktunya akan segera tiba. Aku mengerti. Aku akan melakukannya sendiri kali ini. Guangzheng, menurutmu seberapa besar kemungkinanmu menang kali ini? Tanya Fu Rongqi. Saya pikir kemungkinannya lebih dari 95%. Oh, kenapa kau pikir kau begitu percaya diri? Mereka adalah perusahaan-perusahaan raksasa dengan nilai pasar ratusan miliar dolar. Mereka telah bergandengan tangan dan pemerintah Jepang mendukung mereka di balik layar. Apa kau pikir kau pasti akan menang? Tanya Fu Rongqi balik. Kami juga mendapat dukungan dari pemerintah Tiongkok Daratan. Feng Yu sudah menerima janji ini. Saya yakin dia tidak akan berbohong kepada saya tentang hal ini. Selain itu, mendukung kami juga akan membawa banyak manfaat bagi pemerintah Tiongkok Daratan. Meskipun Jepang tampaknya memiliki ekonomi yang lebih kuat, semua orang sekarang tahu betapa besar potensi pasar Tiongkok. Banyak negara ingin menjalin kerja sama perdagangan dengan Tiongkok. Pemerintah Tiongkok semakin percaya diri. Dan Feng Yu mengatakan bahwa akan ada beberapa hal menarik yang terjadi di Jepang. Saya pikir dia harus punya rencana cadangan. Kau tidak tahu apa rencana cadangannya, tapi kau yakin dia akan berhasil dan kau pun akan berhasil? Tanya Fu Rongqi balik. Fu Guangzheng tiba-tiba tersenyum licik. Hal lain yang memperkuat keyakinan saya adalah bahwa Anda, Paman, berjanji untuk bekerja sama dengan Feng Yu untuk menekan harga saham perusahaan-perusahaan tersebut. Hahaha, bocah. Presiden, ini koran hari ini. Asisten Ohga Norio menyerahkan koran itu kepadanya dan membuka mulutnya beberapa kali, seolah ingin mengatakan sesuatu tetapi menahan diri. Apa yang membuatmu ragu? Presiden, silakan baca koran dulu, kata asisten itu penuh arti. Koran? Adakah berita penting di koran hari ini? Apakah penjualan PlayStation kita telah mencapai titik tertinggi baru? Atau apakah Nintendo telah meluncurkan produk baru untuk menyainginya? Ketika Ohga Norio membuka koran, berita utama di halaman depan membuat wajahnya berubah drastis. Toshiba, Sony dan perusahaan lain telah membuka pabrik di Cina, yang telah menyebabkan polusi serius dan mengabaikan kesehatan dan keselamatan pekerja, mengakibatkan banyak cedera terkait pekerjaan, dan hingga saat ini belum ada seorang pun yang dimintai pertanggungjawaban. Pemerintah Tiongkok sangat memperhatikan hal ini dan telah mengeluarkan pernyataan yang menyerukan penyelidikan ketat terhadap perusahaan-perusahaan ini, terutama perusahaan Jepang. Hal ini telah menyebabkan kerusakan serius pada citra Jepang. Perekonomian Jepang juga akan sangat terdampak. Apa ini? Sony tidak punya pabrik di Tiongkok. Nah, itu tidak sepenuhnya benar. Setelah bekerja sama dengan Toshiba, Toshiba masih memiliki pabrik di Tiongkok yang membantu Sony memproduksi beberapa produk. Tapi apa hubungannya polusi pabrik, cedera akibat kerja, DLL? Dengan kita, Sony? Kenapa Sony disebut-sebut di berita? Lagi pula, masalah ini sudah menjadi masalah besar? Kenapa aku tidak tahu sebelumnya? Tapi sekarang sudah diberitakan di surat kabar Jepang? Ini benar-benar berdampak serius pada citra Sony. Pasti ada yang menyebarkan berita ini. Siapa dia? Setelah tiba di tempat kerja, Presiden Matsushita bertanya kepada asistennya, apakah surat kabar yang kita kendalikan telah melaporkan Sony, Toshiba, dan perusahaan lain yang menjadi sasaran kritik di Tiongkok hari ini? Hal itu dilaporkan, bukan hanya oleh kami, tetapi juga oleh banyak surat kabar lainnya. Kami juga mengatur siaran berita siang hari untuk menyiarkan ulang program berita populer di China Central Television kemarin. Acara itu penuh dengan berita negatif tentang Toshiba, Sony, dan perusahaan lainnya, kata asisten itu dengan penuh semangat. Mereka adalah pesaing Sony dan perusahaan-perusahaan lain. Panasonic dulunya berada di atas mereka, tetapi sekarang Sony dan Toshiba berada di atas Panasonic. Sekarang, ketika perusahaan-perusahaan tersebut sedang kesulitan, ini adalah peluang bagus bagi mereka untuk mendapatkan keuntungan. Jika politisi yang didukung oleh perusahaan seperti Sony dan Toshiba tidak menang dan memberi mereka perhatian yang semestinya, bagaimana mereka bisa berkembang dengan baik? Jika insiden ini menjadi masalah besar, bukan hanya harga saham Sony dan Toshiba yang akan anjlok, tetapi para politisi di baliknya juga akan terlibat. Ini akan menjadi peluang besar bagi Panasonic untuk bangkit, sebuah peluang bagi mereka untuk melampaui Sony, Toshiba, dan perusahaan lainnya. Jadi ketika Haji Miyagi dari AIWA menghubunginya atas nama Feng Yu dan ingin menyerang Sony, Toshiba dan perusahaan lain di opini publik, dia langsung tergoda.
Ketika AIWA mengatakan bahwa mereka akan menjadi yang pertama memberi lisensi teknologi paten relevan Super VCD dan DVD kepada Panasonic, ia langsung setuju. Mengesampingkan keuntungan yang dihasilkan kedua produk ini, Panasonic sangat senang menekan Sony, Toshiba, dan perusahaan lainnya. Dan Panasonic merasa Toshiba dan perusahaan lainnya sudah bertindak terlalu jauh kali ini. Merampok sumber daya alam boleh saja, tetapi mencemari lingkungan secara parah dan mengabaikan pekerja yang terluka adalah tindakan yang berlebihan dan memalukan bagi Jepang. Anda masih bisa menghasilkan uang dengan memproduksi produk dengan perlindungan lingkungan yang normal, jadi mengapa harus merusak lingkungan? Kalaupun Anda melakukannya, jangan biarkan siapapun menangkap Anda. Sekalipun Anda tertangkap, carilah alasan yang kuat, seperti undang-undang setempat yang mengizinkannya, atau bahwa perusahaan asing lain melakukan hal yang sama dan pemerintah daerah tidak menghentikan mereka. Mengapa hanya pabrik Anda yang melakukan hal ini? Apakah ada perusahaan-perusahaan di negara lain yang beroperasi di Tiongkok dengan tingkat polusi tinggi? Ya. Dan memang ada banyak. Namun, perusahaan-perusahaan lain tidak akan seberlebihan atau sepopuler itu. Sebenarnya, Toshiba dan perusahaan lain sebelumnya telah menyembunyikan situasi ini dengan baik, setidaknya pemerintah daerah telah menanganinya. Namun, setelah terungkap, dan mereka secara khusus diungkap, masalah ini menjadi masalah besar. Tak hanya Panasonic, Hajime Yagyu juga menghubungi sejumlah perusahaan besar Jepang yang tergabung dalam forum DVD, menjanjikan secara lisan sejumlah keuntungan, lalu meminta media yang mereka kendalikan untuk mulai memberitakan hal tersebut guna menekan Toshiba, Sony, dan perusahaan lainnya. Perusahaan-perusahaan tersebut memang sedikit diuntungkan, tetapi mereka juga memahami bahwa menekan pesaing mereka adalah cara terselubung untuk menjauhkan diri dari satu sama lain. Persaingan standar industri yang sedang berlangsung antara DVD Alliance dan DVD Forum belum berakhir, dan hal itu akan merusak kredibilitas perusahaan-perusahaan tersebut. Terbebani oleh masalah-masalah ini, mereka pasti akan memperlambat kemajuan mereka. Keuntungan-keuntungan yang menggerakkan mereka. Perusahaan-perusahaan ini memprioritaskan keuntungan di atas segalanya. Klaim bahwa beberapa perusahaan memprioritaskan reputasi di atas reputasi sepenuhnya ilusi. Meningkatkan reputasi, sejujurnya, juga tentang keuntungan, karena meningkatkan nilai merek mereka secara signifikan. Terutama dalam penerapan teknis DVD, prospek masa depannya sangat luas. Siapa di antara mereka yang tidak ingin mendapatkan bagian, atau bahkan bagian yang lebih besar? Meskipun kuenya sangat besar, jika ada satu orang yang kurang memakannya, orang-orang yang tersisa selalu dapat makan sedikit lebih banyak. Jadi, ketika mereka melihat peluang untuk menyerang perusahaan seperti Toshiba dan Sony, mereka tidak ragu. Memukul pihak lain sekaligus meningkatkan citra merek mereka sendiri adalah peluang yang bagus, jadi bagaimana mungkin mereka melewatkannya? Panasonic telah mengeluarkan pernyataan terkait insiden polusi di pabrik Toshiba dan perusahaan lain di Tiongkok. Tidak ada perusahaan, di negara manapun, yang boleh terlibat dalam perilaku semacam itu. Toshiba, Sony, dan perusahaan lain telah menyebabkan dampak negatif yang signifikan terhadap Jepang di Tiongkok dan dunia internasional. Mereka seharusnya bertindak dan secara proaktif mengakui kesalahan mereka serta meminta maaf, alih-alih hanya menyangkalnya. Presiden AIWA, Hajime Yagyu, mengatakan bahwa alasan AIWA telah melampaui Sony di pasar Walkman dan akan segera melampaui Sony di pasar pemutar CD bukan hanya karena produk AIWA lebih baik dan lebih sesuai dengan kebutuhan konsumen, tetapi juga karena citra mereknya lebih kuat daripada Sony dan memperlakukan setiap karyawan seperti keluarga. Kita telah menyaksikan bahwa sejak Toshiba dan perusahaan lain terekspos polusi serius dan berita negatif besar lainnya di Tiongkok, berita tersebut telah dicetak ulang dan dilaporkan oleh media di Eropa, Amerika Serikat, dan negara serta wilayah lainnya. Banyak media telah mengirimkan reporter untuk menghubungi Toshiba dan perusahaan lain, tetapi belum dapat bertemu dengan Presiden Toshiba. Apakah dia berarti pasrah? Toshiba dan perusahaan lain belum menanggapi berita negatif yang dilaporkan media Tiongkok, namun kita melihat dengan jelas logo Toshiba dan perusahaan lain dalam gambar dan video tersebut. Siang harinya, media berita Jepang dibanjiri laporan tentang insiden ini. Bahkan berita tentang beberapa politisi Jepang pun tidak bertahan lama seperti berita ini. Hal ini sebagian didorong oleh perusahaan seperti Panasonic, dan sebagian lagi oleh seseorang yang dipekerjakan Furonki. Cara paling sederhana untuk menekan harga saham perusahaan adalah dengan merusak kredibilitasnya, yang menyebabkan para pemegang saham kehilangan kepercayaan dan menjual saham secara massal, yang pada akhirnya akan menyebabkan penurunan harga saham. Keluarga Fu memiliki saluran penjualan yang sangat baik di banyak daerah, dan karena mereka sering beriklan, mereka tentu saja memiliki hubungan baik dengan media di daerah tersebut. Dengan menghabiskan banyak uang, mereka dengan mudah berhasil meliput berita tersebut, dan terus meningkatkan popularitasnya. Bila berita tersebut banyak yang memperhatikan, maka media akan spontan melakukan wawancara dan membuat berita tanpa mengeluarkan biaya sepeser pun. Karena berita tersebut dapat menarik perhatian halayak dan mendatangkan keuntungan bagi media tersebut. Faktanya, banyak negara tidak menyukai Jepang dan perusahaan-perusahaan Jepang karena arogansi rakyat Jepang dan keserakahan perusahaan-perusahaan Jepang.
Bagaimana mungkin mereka melewatkan kesempatan seperti itu untuk menyerang perusahaan-perusahaan Jepang dan bahkan citra Jepang? Pada sore hari, berita lain muncul, yang sekali lagi menyebabkan kegemparan dalam opini publik Jepang. Perusahaan Li Ka-shing, Raja Pelabuhan Dunia, telah mengumumkan bahwa terminal perusahaannya tidak akan lagi menerima bisnis dari Toshiba, Sony, dan perusahaan lainnya. Alasannya, semua orang mengerti. Frasa semua orang mengerti adalah alasan Li Ka-shing. Banyak yang berspekulasi tentang hal-hal spesifiknya. Spekulasi beragam, tetapi yang paling masuk akal adalah bahwa perusahaan-perusahaan ini telah menjadi subjek berita negatif di Tiongkok. Dengan segera kembalinya Hong Kong ke Tiongkok, ini adalah upaya Li Ka-shing untuk menarik hati pemerintah Tiongkok. Terlepas dari pendapat Li Ka-shing, pengumuman hasil tersebut kembali membuat harga saham beberapa perusahaan, termasuk Sony dan Toshiba, anjlok. Para investor yakin bahwa kenaikan biaya transportasi, hilangnya pasar Tiongkok, dan penutupan paksa pasar Tiongkok, ditambah dengan kenaikan biaya produksi dan penurunan kapasitas produksi, pasti akan menyebabkan penurunan laba dan bahkan defisit keuangan. Bagaimana mereka bisa terus memegang saham di perusahaan yang situasinya begitu buruk? Patah. Ohga Norio mematahkan pena di tangannya. Bagaimana bisa semuanya berakhir seperti ini? Bos, ada yang salah. Saham kita anjlok, kata asisten itu sambil berlari masuk dengan panik. Apakah sahamnya jatuh? Wajah Ohga Norio muram. Ia sudah tahu ini akan terjadi ketika surat kabar melaporkan segala macam berita negatif pagi itu, dan ia telah mengambil langkah-langkah untuk mengatasinya. Seperti meningkatkan promosi konsol game PlayStation untuk meyakinkan para pemegang saham bahwa Sony masih memiliki profitabilitas yang kuat dan dapat dipercaya. Seberapa parah jatuhnya? Sudah 5%. Apa? Turun 5%? Ohga Norio terkejut. 5%? Kok bisa sebanyak itu? Meskipun Sony tidak hanya terdaftar di Tokyo, tetapi juga di New York, sebagian besar sahamnya masih ada di sana, tetapi penurunan di sini pasti akan memengaruhi New York. Saat pasar saham New York dibuka pada malam hari, krisis besar akan terjadi. Jika Sony gagal menanganinya dengan tepat, nilai pasarnya akan menyusut miliaran dolar. Awalnya, Norio Ohga telah secara signifikan mengurangi kerugian Sony Columbia dalam bisnis cakram film. Ia bahkan yakin bahwa pada saat yang sama tahun depan, Sony Columbia Pictures akan mampu menghasilkan laba, sehingga memecahkan hambatan terbesar Sony untuk meraih profitabilitas. Lebih lanjut, PlayStation yang baru diluncurkan juga akan mendatangkan keuntungan besar bagi Sony. Didukung oleh teknologi CD-ROM Sony, dan melalui kolaborasi dengan perusahaan seperti Toshiba, pengembangan drive DVD dipastikan akan pesat, sebuah titik pertumbuhan keuntungan baru bagi Sony, dan Sony akan kembali melaju kencang. Namun kini, dengan merebaknya berita negatif dan anjloknya harga saham, mimpinya pun sirna. Meningkatnya berita negatif niscaya akan memengaruhi nilai merek dan penjualan produk Sony. Siapapun yang menggunakan produk Sony akan disambut dengan cemoohan dan bertanya, kenapa Anda masih membeli produk dari perusahaan vampir seperti ini? Sony sendiri terus-menerus merugi. Jika bukan karena kekuatan finansialnya yang besar, perusahaan biasa pasti sudah bangkrut jika terus merugi seperti ini selama 4 atau 5 tahun. Namun, Sony mengandalkan keunggulan mereknya untuk memastikan harga sahamnya tidak anjlok tajam, dan secara aktif mencari cara untuk mengubah kerugian menjadi keuntungan. Berkat hal inilah Norio Ohga dapat mengambil alih dan menjadi pelaksana tugas presiden. Tetapi jika harga saham Sony anjlok selama masa jabatannya sebagai pelaksana tugas presiden, maka para pemegang saham dan anggota dewan pasti akan meminta pertanggungjawabannya dan memaksanya mundur dari jabatannya sebagai pelaksana tugas presiden. Apakah Tuan Morita tahu beritanya? Tanya Norio Ohga. Mereka seharusnya tahu. Semua pemegang saham dan direktur seharusnya tahu. Sebelum asisten itu selesai berbicara, telepon di meja Ohga Norio berdering. Halo, aku mengerti. Setelah menutup telepon, wajah Ohga Norio semakin muram. Alasan rapat dewan direksi yang mendadak kali ini sudah jelas. Norio Ohga, Anda harus tahu bahwa harga saham perusahaan telah anjlok. Pada saat pasar ditutup, harga saham telah turun sebesar 9,2%. Berapa banyak uang yang akan kita rugikan? Tanya seorang direktur. Anda sudah cukup lama bekerja di Sony. Sejak Anda menjual saham AIWA kepada seorang pria Tiongkok saat menjabat sebagai wakil presiden, bisnis Walman perusahaan kami terus menurun dari tahun ke tahun, dan pangsa pasar kami turun dari 60% menjadi 20% saat ini. Selain itu, pangsa pasar pemutar CD kami juga menurun. Jika pasar direbut oleh Panasonic, JVC, dan perusahaan lain, kami bisa memahaminya. Tetapi mengapa AIWA, si Yagyu Hajime itu, yang merebut pasar kami? Tanya seorang direktur dengan lantang. Apa yang telah Anda lakukan untuk mengelola Columbia Pictures? Film-film yang Anda produksi selalu gagal di box office, dan tidak ada produk sampingan yang dikembangkan. Mereka mengalami kerugian besar setiap tahun. Apakah ini kontribusi Anda? Seseorang mengatakan ini, dan Ohga Norio akhirnya menemukan kesempatan untuk membantahnya.
Akuisisi Columbia Pictures bukan keputusan saya. Itu keputusan bersama. Menjual IWA ke Tiongkok juga bukan keputusan saya. Itu keputusan bersama. Saya telah membuat hak cipta Columbia Pictures menguntungkan bagi kita lagi. Berapa banyak keping cakram yang telah kita jual tahun ini? Bukankah itu kontribusi saya? Itu karena seluruh pasar sedang membaik, bukan karena Anda. Nintendo mengkhianati kami, Sony, dan Anda sendirian mendukung Takaragi dalam mengembangkan konsol gamenya sendiri. Kami menginvestasikan begitu banyak uang, begitu banyak tenaga kerja, dan begitu banyak sumber daya material, dan apa hasilnya? Ketika Anda meluncurkan PlayStation beberapa hari yang lalu, kami percaya dan berpikir itu akan mendatangkan keuntungan besar bagi perusahaan. Tetapi sekarang hasilnya adalah orang-orang tidak lagi mau membeli produk Sony kami. Direktur Watanabe, bagaimana Anda bisa berkata begitu? Kami di Sony telah menginvestasikan banyak uang di industri game. Hanya karena pengkhianatan Nintendo, apakah kami harus meninggalkan bisnis yang telah lama kami jalankan? Lagi pula, kami sangat membutuhkan bisnis baru untuk mendorong pertumbuhan laba Sony. Bukankah pengembangan konsol game PS sukses? Kami berada di garda terdepan dunia dalam penerapan CD-ROM. Bukankah itu yang ingin dilihat semua orang? Balas Ohga Norio. CD-ROM? Saya akui itu teknologi yang hebat, dan penerapannya di konsol game cukup inovatif. Namun karena perkembangannya, kita tertinggal jauh dalam hal DVD. Kami di Sony kini harus mematuhi standar Toshiba. Dan keputusan Anda untuk menjalin kemitraan strategis dengan Toshiba juga membawa krisis terbesar bagi Sony, krisis citra merek. Itu semua fitnah. Kami tidak punya pabrik di Tiongkok. Toshiba hanya memproduksi sejumlah produk untuk kami. Ini akan mengurangi biaya produksi dan memungkinkan kami kembali memasuki pasar Tiongkok. Bukankah itu impian semua orang? Ohga Norio hampir gila. Kenapa kesalahan-kesalahan ini harus disalahkan padaku? Tepatnya, Sony tidak melakukan kesalahan apapun dalam hal-hal seperti pencemaran lingkungan. Masalahnya, api itu telah membakar kepala Sony. Tapi sekarang Toshiba harus maju dan menjelaskannya kepada kita. Apakah menurutmu Toshiba akan melakukannya? Ohga Norio terdiam. Seandainya dia presiden Toshiba, dia tidak akan menanggung kesalahannya sendiri. Lagi pula, situasi saat ini tak terpisahkan dari tindakan Ohga Norio yang memicu kerusuhan di Tiongkok. Kini setelah semuanya menjadi tak terkendali, dan semua orang merugi, Sony tak mampu lagi menghindar. Jika Sony mulai menjelek-jelekan Toshiba, mencoba menjauhkan diri, hubungan antara Sony dan Toshiba akan benar-benar hancur. Toshiba pasti akan membalas, membuat Sony semakin banyak musuh dan kehilangan kesempatan untuk merebut pangsa pasar DVD. Pada saat itu, Wakil Presiden Sony angkat bicara Ohga Norio, silakan mengundurkan diri sebagai pelaksana tugas Presiden. Hanya Anda yang dapat memikul tanggung jawab ini dan menyelamatkan Sony. Ya, Norio Ohga, perkembangan Sony sama sekali tidak membaik sejak Anda menjabat sebagai pelaksana tugas Presiden. Malah semakin memburuk. Kami yakin Anda tidak lagi layak untuk melanjutkan jabatan sebagai Presiden. Kami akan memilih Presiden baru. Anda juga harus mengundurkan diri dari jabatan Anda sebagai anggota Dewan. Ohga Norio hancur berkeping-keping. Ia sudah berusaha sekuat tenaga menjelaskan, tetapi orang-orang ini malah ingin ia mengundurkan diri sebagai Presiden. Itu saja belum cukup. Mereka bahkan ingin mencopot jabatannya sebagai direktur. Bukankah itu berarti ia benar-benar dikeluarkan dari struktur kekuasaan Sony? Saat itu, Ohga Norio merasakan gelapnya hidup. Bagaimana mungkin semuanya berakhir seperti ini? Tidak, saya masih punya kesempatan. Ohga Norio menolak mengundurkan diri, meskipun ketua belum memberikan lampu hijau. Ketua telah mengangkatnya sebagai pelaksana tugas Presiden dan sangat mendukungnya. Malam itu, Ohga Norio dan yang lainnya sedang mengamati Bursa Efek New York. Bursa Efek New York adalah medan pertempuran keuangan terpenting bagi Sony. Jika harga saham di sana juga anjlok, Sony akan menderita kerugian yang signifikan. Meskipun Sony telah mengambil serangkaian tindakan pencegahan, seperti pemegang saham telah mengisyaratkan bahwa mereka akan meningkatkan kepemilikan mereka, dan Sony juga akan membagikan dividen tahun ini, DLL. Dengan harapan bahwa pemegang saham tidak akan menjual saham Sony, harga saham tidak akan terlalu berfluktuasi. Namun, begitu pasar dibuka, harga saham perusahaan-perusahaan seperti Sony dan Toshiba langsung anjlok. Dalam waktu kurang dari 10 menit, harga saham mereka turun 5%, dan harganya masih terus turun. Media Amerika juga mencetak ulang berita dari Cina, mengatakan bahwa pabrik Sony, Toshiba dan perusahaan lain di Cina telah ditutup. Setelah berita ini tersiar, para investor yakin bahwa biaya perusahaan seperti Sony dan Toshiba akan meningkat tajam, jadi bagaimana mereka bisa memperoleh laba untuk membagikan dividen? Pasar saham AS sedang berkinerja sangat baik saat ini, dan ada begitu banyak saham yang layak dibeli. Tidak perlu memaksakan diri untuk memegang saham perusahaan seperti Sony dan Toshiba. Dengan Furonki yang sengaja menyebarkan berita ini, krisis menjadi semakin parah dan harga saham anjlok dengan sangat cepat. Tentu saja,
Cabang-cabang perusahaan di A seperti Sony dan Toshiba secara aktif berusaha menyelamatkan pasar, terus-menerus merilis berita positif, tetapi semua itu tenggelam oleh berita negatif. Harga saham terus turun di tengah fluktuasi, dan aksi jual panik tak terbendung lagi. Banyak orang juga berspekulasi bahwa pemerintah Cina akan mengenakan beberapa sanksi, yang akan memperburuk situasi bagi perusahaan seperti Sony dan Toshiba. Dugaan semua orang ternyata benar, Tiongkok memang telah bersuara. Pertama, wali kota tempat insiden tersebut diungkap oleh Fokus Interview mengeluarkan pernyataan permintaan maaf atas kelalaiannya. Pabrik telah ditutup dan semua karyawan menjalani pemeriksaan kesehatan. Dinas Perlindungan Lingkungan dan departemen terkait lainnya juga telah dikerahkan untuk membahas cara mengatasi kerusakan lingkungan. Toshiba harus menanggung biaya pembersihan lingkungan yang tercemar dan perawatan penyakit fisik akibat bekerja di pabrik. Toshiba juga harus menanggung berbagai biaya seperti hilangnya waktu kerja dan biaya kesehatan, serta akan dikenakan sanksi yang sesuai. Banding telah diajukan ke pengadilan, dan rekening giro Toshiba di Tiongkok telah dibekukan. Mereka yang bereaksi cepat justru lambat merespons. Bahkan sebelum mereka sempat berbicara, pemerintah mengirimkan beberapa tim investigasi, terutama yang menyasar pabrik-pabrik Jepang. Pabrik-pabrik ini mencakup pabrik elektronik, pabrik kimia, pabrik pengolahan mineral, dan perusahaan-perusahaan lain yang sangat berpolusi. Reputasi perusahaan-perusahaan Jepang di Tiongkok secara keseluruhan anjlok hingga ke titik beku. Pengiriman tim investigasi nasional telah memperjelas pendiriannya masalah ini harus ditangani dengan serius. Para pemimpin sejumlah departemen pemerintah Tiongkok telah menyatakan secara terbuka bahwa mereka akan meminta pertanggungjawaban pabrik-pabrik ini dan bahwa setiap kader pemimpin yang gagal bertindak juga akan dihukum berat. Ia juga mengingatkan para kader pemimpin agar tidak menipu atasan dan bawahan demi pencapaian politik dan melakukan hal-hal yang merugikan kepentingan rakyat. Tiongkok senantiasa mengutamakan kepentingan rakyat. Pejabat yang membabi buta membangun ekonomi demi pencapaian politik, tanpa memperhatikan lingkungan atau kesehatan rakyat, harus dipecat. Tiongkok tidak membutuhkan investasi semacam itu. Pada saat yang sama, ia juga memperingatkan tempat-tempat lain untuk melakukan inspeksi mandiri. Begitu perusahaan pencemar semacam itu ditemukan di suatu daerah, hukuman terberat akan dijatuhkan. Negara mendukung penyitaan rekening bank perusahaan-perusahaan yang terlibat. Perusahaan-perusahaan tersebut pasti akan dihukum. Bahkan jika mereka tidak lagi berproduksi atau berjualan di Tiongkok, mereka akan dimintai pertanggungjawaban internasional dan akan dipaksa membayar kompensasi. Setelah berita tersebut disiarkan di CCTV, berita tersebut memicu tepuk tangan meriah di seluruh negeri. Surat kabar besar mulai mencetak ulang pidato tersebut, dan banyak orang mulai menulis surat dan menelepon untuk melaporkan perusahaan-perusahaan yang mencemari lingkungan di daerah mereka. Para pejabat setempat, seolah-olah sedang terbakar, mulai melakukan inspeksi mandiri. Jika mereka menemukan bisnis serupa di wilayah hukum mereka akan melakukan investigasi menyeluruh, dan jika terbukti, akan segera menutupnya. Feng Yu tidak menyangka upaya pemerintah pusat begitu kuat. Namun, ini adalah hal yang baik, lebih baik daripada lingkaran setan di Tiongkok sebelum kelahirannya kembali. Tujuannya adalah memperkenalkan perusahaan-perusahaan yang mencemari lingkungan, menghasilkan uang, lalu menghabiskan lebih banyak uang untuk mengendalikan polusi. Pada saat yang sama, orang-orang tidak merasakan kebahagiaan, melainkan justru menderita penyakit fisik. Feng Yu bahkan lebih meremehkan tindakan para pejabat itu. Bagaimana mungkin mereka sama sekali tidak menyadari keberadaan perusahaan-perusahaan pencemar di daerah mereka? Sebelum mereka memperkenalkan investasi ini, mereka tidak tahu bahwa perusahaan-perusahaan ini sangat mencemari lingkungan? Menurut Feng Yu, metode penutupan adalah cara untuk menghindari sorotan. Entah apakah perusahaan-perusahaan itu akan terus beroperasi dengan cara ini, terus membuang polutan yang melanggar peraturan, terus membayar pajak yang besar kepada pemerintah, dan kemudian meraup untung besar setelah penindakan berakhir. Bahkan Feng Yu pun bisa menduga bahwa banyak perusahaan berusaha menjilat para pemimpin lokal. Seharusnya mereka didenda 1 juta, tetapi mereka malah menawarkan hadiah 500.000, yang memungkinkan mereka terhindar dari denda dan kembali beroperasi seperti biasa. Bagaimana Anda menangani keluhan warga? Mereka mungkin menggunakan metode palsu untuk membuktikan tidak ada polusi, atau menerapkan beberapa langkah pengendalian polusi untuk sementara, lalu terus diam-diam membuang polutan yang melanggar peraturan. Siapa yang tahu? Sekalipun ada yang tahu, bisakah warga biasa benar-benar mengalahkan para pejabat? Beberapa bantuan kecil akan menyelesaikan masalah. Kuncinya terletak pada pola pikir para pejabat dan transparansi informasi. Keduanya merupakan cara yang fundamental. Ketika berita ini tersiar, perusahaan-perusahaan seperti Sony dan Toshiba memang terpukul keras. Daftar beberapa perusahaan kimia Jepang juga diungkapkan oleh beberapa surat kabar, dan harga saham perusahaan-perusahaan tersebut mulai turun. Kini pemerintah Jepang tak bisa lagi tinggal diam. Perusahaan-perusahaan ini telah ditutup, dana rekening mereka dibekukan, dan mereka diwajibkan membayar kompensasi. Hal ini akan berdampak serius pada perekonomian Jepang. Faktanya, dampaknya sudah sangat parah bahkan sebelum kompensasi dibayarkan. Harga saham banyak perusahaan Jepang telah jatuh,
menyeret seluruh pasar. Hanya dalam 2 hari, ratusan miliar dolar telah menguap. Jika ini terus berlanjut, bukankah ini akan menjadi kehancuran pasar saham lagi? Dan bukankah ekonomi Jepang, yang baru saja mulai pulih, akan hancur? Bukan hanya pasar Tiongkok. Pabrik-pabrik Jepang di seluruh dunia kini menghadapi krisis kepercayaan. Bahkan beberapa pabrik kimia dan komponen elektronik yang memenuhi syarat telah diminta oleh pemerintah daerah dan masyarakat untuk tutup sementara dan baru dapat beroperasi kembali setelah inspeksi ulang. Berapa biaya yang harus dikeluarkan untuk 1 hari penutupan pabrik? Mengapa pabrik-pabrik itu mau setuju? Sekarang mereka menghadapi krisis kepercayaan. Yang lain mencurigai perusahaan-perusahaan Jepang ini melakukan pembuangan limbah di bawah standar dan menyebabkan polusi serius. Beberapa orang bahkan telah melapor, mengaku jatuh sakit akibat hal ini, dan menuntut kompensasi yang besar dari perusahaan-perusahaan ini. Pemerintah Jepang sudah panik, tetapi pemerintah Tiongkok tidak berniat menghubungi mereka, seolah-olah ingin memperburuk situasi. Pemerintah Jepang tidak bisa lagi menunggu dan segera mengambil inisiatif untuk menghubungi pemerintah Tiongkok. Dang dang dang, Direktur Fang mengetuk pintu dan masuk. Zhu Tiawan bertanya tanpa melihat ke atas, ada apa? Perdana Menteri, kantor Perdana Menteri Jepang telah mengirimkan surat undangan, mengundang Anda untuk mengunjungi Jepang, jawab Direktur Fang. Tidak, balas, tidak ada waktu. Baiklah, aku mengerti. Perdana Menteri Jepang Tomiichi Suzuyama mondar-mandir di kantornya. Apakah krisis ekonomi Jepang akan kembali? Kali ini berbeda dari sebelumnya. Krisis ini sepenuhnya disebabkan oleh berita negatif, dan kepercayaan terhadap perusahaan-perusahaan Jepang telah menurun secara global. Krisis ini dapat menyebabkan sejumlah perusahaan Jepang bangkrut lagi. Satu-satunya cara untuk menyelesaikan masalah ini sekarang adalah dengan membuat pihak Tiongkok mengeluarkan pernyataan yang menyatakan bahwa semuanya adalah kesalahpahaman, sehingga penyelesaiannya akan jauh lebih mudah. Namun, pihak Tiongkok pasti akan mengajukan beberapa persyaratan yang berat, dan tampaknya kali ini kita harus membayar bunga. Namun, yang tidak diduga Chun Shan Fushi adalah surat undangan resmi yang ia ajukan ditolak mentah-mentah oleh pemerintah Tiongkok. Bukankah Tiongkok selalu ingin mengunjungi Jepang? Mengapa kali ini mereka menolaknya? Chun Shan Fushi segera meminta seseorang untuk menghubungi Zhu Tiawan melalui telepon. Ia ingin berbicara dengan Zhu Tiawan. Jika Zhu Tiawan tidak datang, maka ia akan mengunjungi Tiongkok. Tuan Zhu, saya dengan tulus mengundang Anda untuk mengunjungi Jepang atas nama Tiongkok. Kita dapat menjalin kerja sama ekonomi dalam banyak aspek, bahkan termasuk beberapa aspek militer. Chun Shan Fuichi telah menunjukkan ketulusan yang luar biasa. Kerja sama militer hanya dapat dilakukan secara rahasia. Jika tidak, pasti akan diganggu oleh Amerika Serikat. Kami adalah negara netral di Tiongkok, kami mencintai perdamaian, dan tidak terlibat dalam perang. Oleh karena itu, kami tidak perlu bekerja sama di bidang militer. Soal ekonomi, kami sudah berkembang dengan baik dan tidak membutuhkan kerja sama lebih lanjut. Lagi pula, kami tidak tertarik bekerja sama dengan perusahaan Jepang Anda. Zhu Tiawan langsung menolak. Ditolak? Zhu Tiawan benar-benar menolak. Jepang jauh lebih kuat daripada Tiongkok dalam hal angkatan udara, angkatan laut, dan persenjataan lainnya. Ia mengira Zhu Tiawan akan memiliki beberapa persyaratan dalam hal ini, tetapi tanpa diduga, ia ditolak. Alasanmu sungguh konyol. Perang di barat daya Tiongkok belum berakhir. Masih ada pertempuran skala kecil. Bagaimana bisa kau bilang kau tidak ikut perang? Tuan Zhu, perusahaan-perusahaan Jepang kami memiliki banyak teknologi terdepan di dunia. Kami dapat membangun pabrik patungan di Tiongkok dan pada akhirnya menyerahkan teknologinya kepada Anda. Ini juga akan sangat bermanfaat bagi peningkatan kekuatan industri dan teknologi negara Anda. Maaf, kami tidak mau bekerja sama dengan perusahaan seperti ini yang merusak lingkungan dan tidak peduli dengan nyawa karyawannya. Lagi pula, kami di Tiongkok akan secara bertahap menyingkirkan perusahaan-perusahaan Jepang yang terkait. Kami tidak menyambut perusahaan-perusahaan seperti itu untuk berinvestasi dan membangun pabrik di Tiongkok, kata Zhu Tiawan terus terang. Chun Shan Fushi menjadi cemas setelah mendengar ini. Tuan Zhu, tolong jangan lakukan ini. Kita pernah memiliki kerjasama yang sangat baik sebelumnya. Dan jika semua perusahaan kita menarik diri dari Tiongkok, itu akan berdampak signifikan pada perekonomian Tiongkok. Anda seharusnya bisa mempertimbangkan hal ini. Ketika penerjemah menerjemahkan kata-kata itu kepada Zhu Tiawan, wajah Zhu Tiawan menjadi semakin muram. Chun Shan Fushi, ini ancaman. Namun, Tiongkok tak pernah kekurangan keberanian untuk melawan ketidakadilan apapun. Sekalipun itu perang, Tiongkok tak gentar. Apakah Anda akan meninggalkan Tiongkok? Bagus sekali, kami menyambut Anda untuk pergi. Anda mungkin tidak tahu ini. Tetapi para pemimpin ekonomi dari Amerika Serikat, Jerman, dan negara-negara lain telah menghubungi kami, berharap dapat bekerja sama dengan kami di banyak bidang, termasuk industri. Perekonomian kami mungkin terdampak, tetapi kami dapat bertahan. Kekuatan industri Jepang Anda memang sangat kuat, tetapi kami masih dapat berkembang tanpa Anda. Basis industri lama di Tiongkok Timur Laut berkembang cukup pesat,
dengan banyak pakar bekas Uni Soviet yang bekerja di sana. Lebih lanjut, semua hasil penelitian adalah milik Tiongkok. Berbeda dengan perusahaan Jepang yang mempekerjakan pekerja Tiongkok dan menyimpan semua hasil penelitiannya, Jepang seharusnya mengambil alih kepemilikan. Jadi, pihak mana yang seharusnya paling didukung? Perlukah ditanyakan? Selamat datang. Tiongkok benar-benar mempersilakan perusahaan Jepang untuk menarik investasi mereka? Bagaimana mungkin? Perusahaan Jepang memiliki jumlah investasi tertinggi di Tiongkok. Apakah pemerintah Tiongkok gila? Chun Fushi tahu betul bahwa bukan pemerintah Cina yang gila, tetapi mereka meramalkan bahwa perusahaan-perusahaan Jepang tidak akan berani menarik investasinya dalam skala besar karena hal ini akan menyebabkan Jepang menderita kerugian yang lebih besar. Jika investasi ditarik, ekonomi Tiongkok akan menurun sampai batas tertentu. Tetapi seperti yang dikatakan Zhu Tie tadi malam, bahkan tanpa investasi Jepang, negara-negara lain akan datang untuk berinvestasi. Terlebih lagi, dengan pabrik-pabrik dan tenaga kerja yang siap pakai, Tiongkok akan semakin menarik bagi investasi asing. Setelah Jepang kehilangan pasar Cina, tenaga kerja murah, dan pabrik-pabriknya, ekonominya pasti akan mengalami kemunduran, dan itu akan menjadi kemunduran yang tidak dapat diubah lagi. Karena jika perusahaan Jepang ingin membangun kembali pabrik mereka, prosesnya pasti akan memakan waktu lebih lama dan kerugiannya akan lebih besar. Hal ini bahkan dapat meningkatkan biaya produksi dan transportasi mereka, serta kehilangan pasar potensial yang telah dikembangkan selama bertahun-tahun. Ekonomi Tiongkok mampu bertahan dari gejolak seperti itu. Lagi pula, Tiongkok sudah lama miskin, dan mereka bisa bertahan 2 tahun lagi. Namun, ekonomi Jepang baru saja runtuh beberapa tahun yang lalu. Dalam beberapa tahun terakhir, Jepang telah berganti 7 atau 8 Perdana Menteri. Jika ini benar-benar terjadi, Inuyama Tomiichi, yang baru saja menjabat, juga harus mengundurkan diri. Tomiichi Inuyama jelas tidak menginginkan hal ini terjadi. Ia masih memiliki banyak ambisi politik yang belum terwujud. Terlebih lagi, semakin lama ia menjabat sebagai Perdana Menteri, semakin banyak keuntungan yang bisa ia dapatkan setelah pensiun, dan keluarganya akan memiliki masa depan yang lebih baik. Tuan Zhu, Anda salah paham. Bukan itu maksud saya. Maksud saya ingin perusahaan-perusahaan pencemar itu meninggalkan Tiongkok. Investasi normal lainnya akan terus meningkat. Kita bisa bekerja sama di banyak bidang dan sejahtera bersama. Chun Fushi menyerah, tetapi Zhu Tiewan tidak menghargainya. Ia menginginkan lebih dari itu. Ia telah menunggu lama, tetapi masih belum menerima permintaan maaf. Oh, itu mungkin kesalahan penerjemahan. Namun, perusahaan-perusahaan pencemar tersebut seharusnya tidak hanya menarik diri dari Tiongkok, tetapi juga memberikan kompensasi yang sesuai. Ini termasuk biaya pengendalian pencemaran lingkungan, biaya perawatan bagi mereka yang sakit akibat pencemaran tersebut, berbagai pengeluaran lainnya, dan mereka juga harus membayar denda sesuai dengan hukum internasional. Zhu Tiewan mengajukan persyaratan Tiongkok, yang telah mereka pelajari sejak lama dan yakin bahwa Jepang pasti akan menyetujuinya. Tentu saja, kami akan menangani perusahaan-perusahaan itu dengan serius. Kebanyakan perusahaan Jepang sangat teliti. Itu hanya segelintir. Mengenai masalah kompensasi, Tuan Zhu, bisakah Anda datang dan membahasnya dengan kami? Aku tidak punya waktu untuk pergi ke sana, jadi sebaiknya kau datang saja. Lagi pula, sebelum kau datang, kau harus membuat kaisarmu meminta maaf secara terbuka atas perbuatan perusahaan-perusahaan itu. Apa? Dia bahkan ingin kaisar meminta maaf atas nama Jepang? Jika dia setuju, jabatannya sebagai Perdana Menteri mungkin akan berakhir. Kaisar adalah simbol Jepang. Bagaimana mungkin dia diizinkan melakukan hal memalukan seperti itu? Tuan Zhu, Kaisar tidak mungkin hadir. Beliau sedang bermeditasi hari ini. Saya bisa meminta Menteri Luar Negeri kami untuk meminta maaf atas nama kami. Ini adalah ketulusan hati kami yang terdalam, ujar Inuyama Tomiichi. Menteri Luar Negeri? Sepertinya pihak Jepang sama sekali tidak tulus. Kita tidak perlu bicara lagi. Tunggu. Tuan Zhu, jika Menteri Luar Negeri tidak mampu melakukan ini, kita bisa meminta Menteri Luar Negeri kita atau perwakilan dari Kongres untuk turun tangan. Kalau Kaisar tidak mau minta maaf, kamu juga harus minta maaf. Kita tidak mau menerima kata-kata orang lain. Itu saja yang ingin kukatakan. Kalau kamu tidak minta maaf, kamu sendiri akan menanggung akibatnya. Mendengar nada sibuk di telepon, Inuyama Tomiichi tertegun. Sejak ia menjadi Perdana Menteri, kapan pernah ada orang yang menutup teleponnya seperti ini? Meskipun pihak lain adalah kepala pemerintahan besar, dia merasa sangat tidak nyaman dan bahkan merasa terhina. Tapi bagaimana kalau dia merasa tidak nyaman? Sekalipun dia marah, apa bedanya? Jepang sekarang salah, dan entah dari segi keadilan atau kepentingan, Tiongkok jelas lebih unggul. Apa yang bisa dia lakukan? Tomiichi Inuyama sekarang benar-benar ingin mencekik ketua dan Presiden Toshiba serta perusahaan-perusahaan lain. Orang-orang ini telah menipu seluruh Jepang, dan tentu saja mereka juga telah menipunya. Ini akan menghancurkan karir politiknya.
Segera hubungi presiden perusahaan elektronik seperti Toshiba, Sony, Pioneer, dan Sharp, serta presiden perusahaan kimia seperti Mitsubishi, Mitsui, dan Sumitomo. Suruh mereka datang ke sini. Segera. Sekretaris itu pergi menghubungi orang tersebut, sementara Chun Shan-Fushi memulai pertemuan dengan lembaga pemikirnya untuk membahas solusi. Solusi yang telah mereka bahas sebelumnya tidak lagi berlaku. Mereka tidak menyangka pemerintah Tiongkok akan sekeras itu. Mereka bahkan tidak menunggunya untuk melepaskan beberapa kepentingan dan langsung menghentikan negosiasi. Yang paling membuatnya malu sekarang adalah Ju menuntut permintaan maaf dari pemerintah Jepang. Atau setidaknya dia, sang Perdana Menteri, harus maju. Sebagai Perdana Menteri, jika ia meminta maaf, bagaimana pandangan rakyat terhadapnya? Akankah ia mengikuti jejak Perdana Menteri sebelumnya dan digulingkan dari jabatannya karena protes publik? Ia yakin telah melakukan pekerjaan yang cukup baik selama masa jabatannya. Perekonomian Jepang jelas telah pulih. Meskipun belum mencapai puncaknya 5 tahun lalu, perekonomiannya jauh lebih kuat dibandingkan tahun lalu. Jika tidak terjadi hal yang tidak terduga, meskipun ia tidak dapat terpilih kembali, ia seharusnya dapat menjalani masa jabatan penuh. Dengan demikian, sebagai Perdana Menteri di masa pemulihan ekonomi Jepang, ia akan sangat populer di kalangan rakyat, dan keturunan serta keluarganya juga akan meningkat. Tapi sekarang, dia merasa semua mimpinya dulu hancur berantakan. Rasanya seperti bermain balok-balok bangunan. Dan ketika kamu hendak mengangkatnya tinggi-tinggi, tiba-tiba ada anak kecil yang mendorongnya, dan semuanya hancur berantakan. Perusahaan-perusahaan yang telah mencemarkan nama baik Jepang harus menanggung akibatnya. Sekalipun ia tidak bisa lagi menjadi Perdana Menteri, ia tidak boleh disalahkan. Perdana Menteri, kami sama sekali tidak bisa meminta maaf. Jika Anda meminta maaf, itu akan menimbulkan perlawanan besar dari publik. Kami, Jepang, adalah negara yang lebih maju daripada Tiongkok. Bagaimana mungkin kami menyerah kepada Tiongkok? Lagi pula, kami pernah menaklukkan Tiongkok. Jika bukan karena bom atom as, kami pasti sudah menjadi kekuatan dunia, bahkan nomor 1 di dunia. Kau benar-benar berpikir begitu? Chun Shan-Fushi menatap salah satu penasihatnya dengan dingin. Ide ini benar-benar bodoh. Entah saya berpikir begitu atau tidak, itu tidak penting, tapi rakyat kita berpikir begitu. Kalau kamu minta maaf, kamu pasti akan digulingkan dari jabatan oleh publik. Kalau kamu tidak minta maaf, setidaknya kamu bisa tetap menjadi Perdana Menteri. Saya keberatan. Saya rasa permintaan maaf harus diberikan. Kebangkitan Tiongkok tak terbendung. Dan ekonomi kita saat ini membutuhkan pasar negara berkembang Tiongkok yang besar. Kecepatan perkembangan ekonomi Tiongkok dalam beberapa tahun terakhir adalah sesuatu yang tidak dapat diabaikan oleh seluruh dunia. Jika pasar Tiongkok tidak dibuka, ekonomi Jepang kita pasti tidak akan begitu lega, dan juga tidak akan pulih. Jika Jepang menolak untuk meminta maaf dan ekonominya mengalami kemunduran, bukankah Perdana Menteri akan mundur? Tanya lembaga pemikir lainnya. Saya juga berpikir mereka harus meminta maaf. Jika permintaan maaf dapat memenangkan hati Tiongkok dan jika kita dapat menandatangani beberapa persyaratan kerjasama, maka ekonomi Jepang kita pasti akan pulih lebih cepat. Lagi pula, tidak banyak perusahaan yang terlibat di Tiongkok, dan kita memiliki terlalu banyak perusahaan Jepang yang besar. Jika kita membiarkan mereka mundur, pabrik-pabrik di sana dapat dijual ke perusahaan Jepang lainnya, yang akan tetap menghasilkan uang dan juga meningkatkan citra Jepang. Jika kita tidak meminta maaf, hubungan diplomatik kedua negara pasti akan mencapai titik beku. Kemudian perusahaan-perusahaan kita yang lain di Tiongkok akan mengalami kesulitan, dan semua perusahaan yang terlibat akan ditutup. Kita pasti akan kalah di pengadilan internasional. Fakta-faktanya ada di hadapan kita, dan kita tidak punya pilihan selain mengakuinya. Perspektif lembaga pemikir ini memicu percikan di mata Chun Shan-Fushi. Baiklah, tekan saja beberapa dan dukung yang lain. Setelah meminta maaf, ia meminta perusahaan-perusahaan yang terlibat untuk mengosongkan pabrik mereka, memberi perusahaan lain kesempatan untuk masuk ke Tiongkok. Selama mereka memasang peralatan pengolahan limbah yang tepat, mereka dapat terus meraup untung. Ini juga akan memenangkan hati sejumlah perusahaan besar, yang memiliki banyak perwakilan yang mewakili kepentingan mereka di Kongres. Selama mereka mendukung saya dapat mempertahankan posisi saya sebagai Perdana Menteri. Namun jika Anda memang meminta maaf, Anda juga harus mempertimbangkan dengan saksama cara meminta maaf dan sejauh mana permintaan maaf tersebut. Biarkan lembaga-lembaga think tank ini memikirkan hal-hal ini. Yang paling diinginkannya sekarang adalah memarahi para presiden perusahaan yang terlibat, lalu menggunakan kekuasaan Perdana Menteri untuk membuat mereka meminta maaf terlebih dahulu dan memikul tanggung jawab kompensasi. Ini keputusanku, kau harus menjalankannya tanpa syarat. Kata Chun Shan-Fushi tegas. Kenapa? Apa hak Anda untuk mengambil keputusan bagi kami? Kami bisa setuju menambah peralatan pengolahan limbah, tapi kami tidak bisa setuju soal kompensasi. Tiongkok sudah membekukan semua rekening bank kami di Tiongkok. Sebagai Perdana Menteri Jepang, Anda tidak mau membantu kami mendapatkan kembali uang itu, tapi malah ingin kami terus membayarnya?
Para presiden perusahaan-perusahaan besar ini tidak mudah dihadapi. Mereka mengendalikan aset senilai puluhan miliar dolar, dan jumlah karyawan di perusahaan mereka berkisar antara puluhan ribu hingga ratusan ribu. Terlebih lagi, Perdana Menteri sering berganti, dan mereka semua telah menjabat sebagai presiden selama bertahun-tahun. Lagi pula, mereka memiliki pendukung di Kongres yang sama sekali tidak takut kepada Perdana Menteri, terutama keputusan ini, yang sangat merugikan kepentingan mereka. Hanya karena saya Perdana Menteri Jepang, saya mewakili pemerintah Jepang. Anda telah mencemarkan nama baik Jepang dan menyebabkan krisis kepercayaan bagi semua perusahaan Jepang di dunia internasional. Anda bisa menolak syarat ini, lalu menunggu perusahaan lain mengepung dan menekan Anda. Anda punya pendukung di Kongres, tetapi mereka hanya minoritas, dan Anda telah merugikan kepentingan lebih banyak orang. Tegas Inuyama Tomichi. Meski begitu, kami akan membayar kompensasi. Tapi kenapa kami harus mengalihkan pabrik di Tiongkok ke perusahaan lain dengan harga murah? Harga yang Anda sebutkan pada dasarnya sama saja dengan memberikannya secara gratis. Bahkan jika kami menarik investasi kami masih bisa menjual peralatan yang dibongkar dengan harga tinggi. Kalau tidak, bagaimana kau bisa menunjukkan ketulusanmu? Bagaimana kau bisa membuat rakyat tetap percaya padamu? Aku tidak perlu menjelaskan betapa seriusnya krisis kepercayaan ini, kan? Tanpa dukungan negara, apa kau pikir kau masih bisa berkembang? Ini seperti langkah drastis. Kau mungkin kehilangan uang sekarang, tapi kau bisa mendapatkannya kembali di masa depan. Itu saja yang ingin kukatakan. Sekarang, beritahu kami apa yang akan kau lakukan. Pimpinan Sony tiba-tiba angkat bicara saat itu. Kami di Sony akan meminta maaf secara terbuka. Tetapi masalah kompensasi tidak ada hubungannya dengan kami. Karena kami tidak memiliki pabrik di Tiongkok, dan kami memiliki pabrik di negara lain, tidak ada masalah. Namun, kami akan memberikan donasi simbolis sebagai bentuk dukungan. Tidak apa-apa, saya pergi sekarang. Sony masih punya banyak pekerjaan yang harus diselesaikan. Yang lain tercengang. Sial, kamu langsung setuju begitu saja. Lalu apa yang harus kita lakukan? Ketua Morita setuju tanpa ragu. Mereka tidak akan rugi banyak, dan masalah itu tidak terlalu mereka pedulikan. Mereka mengandalkan merek mereka untuk bertahan hidup, dan jika merek itu hancur, Sony akan hancur. Ada presiden perusahaan besar dengan kapitalisasi pasar puluhan miliar dolar bangkrut. Toshiba yang sebelumnya sudah berdiskusi langsung menyatakan pendiriannya bersedia meminta maaf, memberikan ganti rugi, dan memindahkan pabrik, tetapi juga menuntut agar pemerintah memberikan Toshiba beberapa pesanan pembelian sebagai imbalannya. Implikasinya adalah mereka telah membayar begitu banyak untuk pemerintah, dan pemerintah harus mengganti sebagian kerugian mereka. Pencemar terburuk bukanlah Toshiba, melainkan pabrik-pabrik kimianya. Toshiba baru beroperasi di Tiongkok dalam waktu singkat, dan sebagian besar beritanya dibesar-besarkan. Setelah pertukaran kepentingan yang rumit, semua orang menyetujui persyaratannya. Chun Shanfushi segera membahas kondisi ini dengan Kongres, dan Kongres menyetujuinya. Inilah solusi terbaik. Mungkin mereka bisa menemukan solusi yang lebih baik dengan riset lebih lanjut, tetapi waktu terus berjalan. Semakin lama mereka menunda, semakin besar kerugian mereka. Saham perusahaan-perusahaan tersebut masih terus anjlok. Norio Ohga, pelaksana tugas Presiden Sony, adalah orang pertama yang angkat bicara. Sony tidak memiliki pabrik di Tiongkok. Sebelumnya, produksi di Tiongkok dilakukan melalui manufaktur kontrak, yang banyak diantaranya merupakan perusahaan Tiongkok. Lebih lanjut, insiden seperti ini tidak akan terjadi di pabrik Sony manapun. Mereka menyampaikan belasungkawa atas apa yang terjadi di Tiongkok dan menawarkan sumbangan sebesar 1 juta untuk membantu mereka yang terdampak. Sony tiba-tiba mengambil posisi moral yang tinggi, membalikan citranya, dan membuka jalan bagi mereka untuk memasuki kembali pasar Cina. Saya tidak tahu apa dampaknya nanti. Tetapi setidaknya harga saham Sony telah stabil untuk sementara waktu dan tidak terus merosot. Selanjutnya, para petinggi perusahaan Asia atau Tiongkok seperti Toshiba juga menyampaikan permohonan maaf atas kelalaian mereka dan menyatakan kesediaan mereka untuk menerima kompensasi. Besaran kompensasi yang spesifik akan dinegosiasikan sesegera mungkin. Setelah melihat berita-berita ini, Feng Yu tahu bahwa pemerintah Jepang telah menekan perusahaan-perusahaan ini. Jadi, setelah mereka meminta maaf, harga saham akan terus turun. Dan kemudian setelah hasil negosiasi tercapai, harga saham akan naik lagi. Namun, Feng Yu merasa bahwa harga saham belum cukup jatuh dan harus dirangsang lebih lanjut. Mengapa penanggung jawab Huaxia yang meminta maaf? Penanggung jawab Huaxia memiliki status yang sangat rendah di perusahaan-perusahaan ini, tetapi keuntungan yang dibawa oleh pabrik Huaxia ke perusahaan-perusahaan tersebut merupakan proporsi yang besar. Kalau memang perlu minta maaf, setidaknya harusnya dari presiden, atau bahkan ketua perusahaan-perusahaan itu. Ini sama sekali tidak tulus dan kami tidak menerima permintaan maaf seperti itu. Ketika pernyataan semacam itu muncul di surat kabar, opini publik yang hampir diredam, kembali mendidih. Pada saat ini, pemerintah Tiongkok juga membuat pernyataan bahwa para pemimpin puncak perusahaan-perusahaan tersebut harus keluar untuk meminta maaf,
dan para pemimpin puncak Jepang juga harus keluar untuk meminta maaf. Rakyat Tiongkok ini merasa puas dan menyatakan dukungan mereka. Pemerintah Tiongkok kita begitu kuat, apa yang kita takutkan? Feng Yu berpikir dalam hati, untungnya internet belum berkembang dengan baik sekarang dan tidak banyak netizen di Tiongkok. Kalau tidak, pasti akan memicu perang kata-kata di internet, dan bahkan berkembang menjadi perang serangan dan pertahanan jaringan. Ia telah mengantisipasi sikap perusahaan-perusahaan Jepang, tetapi ia sangat yakin bahwa selama pemerintah Tiongkok mengambil sikap tegas, mereka pasti akan mengalah. Mungkin mereka tidak peduli dengan pemerintah Tiongkok, tetapi pemerintah Jepang tidak bisa. Putusnya hubungan diplomatik dengan Tiongkok akan menjadi pukulan telak bagi perkembangan Jepang. Dengan kejadian sebesar ini, mengapa Amerika Serikat, pendukung setia Jepang, tidak memberikan pernyataan? Karena Amerika Serikat sendiri pun tidak bisa mendukung hal ini. Opini publik yang terbentuk oleh foto dan video tersebut sungguh tak terbendung. Terutama saat ini, negara-negara seperti Rusia dan Jerman, yang memiliki hubungan relatif baik dengan Tiongkok, juga keluar untuk menyatakan dukungan, membuat pemerintah Jepang semakin malu. Chunshan Fuichi hampir gila karena marah. Awalnya ia berpikir setelah perusahaan-perusahaan itu meminta maaf, ia akan menghubungi Zhu Tiewan. Mungkin pihak lain akan tenang, dan ia akan menyerahkan sebagian kepentingannya atas nama Jepang, dan masalah ini akan selesai. Jika itu tidak berhasil, ia bisa meminta para menteri kabinet untuk meminta maaf. Intinya, ia ingin menghindari hal itu sebisa mungkin. Tapi sekarang semuanya sudah berakhir. Hanya karena para petinggi perusahaan itu belum meminta maaf, dia tidak bisa menyembunyikannya. Kementerian Luar Negeri Tiongkok sudah bersuara, menuntut para pemimpin tinggi Jepang untuk meminta maaf. Tidakkah dia akan maju dan membiarkan Kaisar meminta maaf? Jika dia berani mengatakan hal itu, maka masa jabatannya sebagai Perdana Menteri benar-benar berakhir. Chunshan Fuichi segera menelepon presiden perusahaan-perusahaan tersebut dan mengatakan bahwa sekarang tidak cukup lagi bagi presiden untuk meminta maaf, ketua harus meminta maaf. Presiden perusahaan Jepang setara dengan presiden, dan ketua setara dengan ketua. Mereka meminta hal ini ketika ketua harus turun tangan untuk menangani sesuatu yang sebenarnya bisa dilakukan oleh presiden. Pada saat ini, Kongres juga mulai memberikan tekanan pada perusahaan-perusahaan ini, menuntut agar presiden perusahaan-perusahaan ini meminta maaf, jika tidak mereka akan dihukum. Saudara Feng, apakah menurutmu Perdana Menteri Jepang benar-benar akan datang untuk meminta maaf? Tanya Fu Guangzheng. Dia pasti akan melakukannya. Sekarang setelah semuanya begini, jika dia tidak datang untuk meminta maaf, hubungan diplomatik antara Jepang dan Tiongkok akan berakhir. Jepang sama sekali tidak mampu menanggung kerugian ini, kata Feng Yu dengan yakin. Perusahaan-perusahaan itu telah menghubungi kami, berharap agar pelabuhan kami tetap terbuka untuk mereka, ujar Li Zikai dengan bangga. Di beberapa negara, keluarga Li menguasai lebih dari 60% pelabuhan, sehingga perusahaan-perusahaan itu terpaksa tunduk, terutama di saat seperti ini. Hahaha, perusahaan-perusahaan itu sendiri yang menanggung akibatnya dengan melakukan hal-hal yang keterlaluan. Mereka benar-benar berpikir kami orang Tiongkok mudah diganggu. Fu Guangwei tampak seperti pemuda yang marah, tetapi semua orang mengangguk-angguk. Mengapa kaisar mereka tidak keluar untuk meminta maaf? Akan lebih baik lagi jika dia meminta maaf sambil berlutut. Fu Guangwei tertawa. Feng Yu menggelengkan kepalanya. Kemungkinannya kecil, tapi Perdana Menteri mereka setidaknya akan membungkuk 90 derajat saat meminta maaf. Terus terang saja, Tiongkok masih belum cukup kuat. Jika ini terjadi di Amerika Serikat, skenario yang Anda gambarkan kemungkinan besar akan terjadi. Tapi saya yakin dalam 12 tahun, Tiongkok akan kembali berdiri di puncak dunia dan menjadi negara adidaya dan negara yang kuat. 12 tahun sudah cukup? Fu Guangzheng mengangkat alisnya. Cukup. Feng Yu sangat yakin bahwa dalam kehidupan ini, perkembangan Tiongkok akan lebih cepat daripada kehidupan sebelumnya. Ketua, ada berita besar, cepat dan tonton berita TV. Sekretaris Fu Guangzheng mendorong pintu hingga terbuka dan bergegas masuk, kali ini tanpa mengetuk. Berita apa? Tanya Fu Guangzheng sambil mengerutkan kening. Sekretaris itu menyalakan TV di ruang konferensi dan berkata dengan penuh semangat, Perdana Menteri Jepang telah meminta maaf. Permintaan maafnya disiarkan langsung di berita. Cepat, nyalakan TV, tonton CCTV, atau saluran apapun, asal ada berita. Seorang pemuda berlari ke ruang komunikasi pabrik dan berteriak kepada petugas keamanan. Terdapat sebuah TV hitam putih berukuran 14 inci di tempat satpam. Selain tempat ini, tidak ada tempat lain di pabrik yang menyediakan TV. Sebelum petugas keamanan dapat mengetahui apa yang sedang terjadi, lebih dari selusin pemuda bergegas masuk ruangan. Semuanya terengah-engah dan tampak seperti baru saja berlari. Ada apa dengan orang-orang ini? Bukankah seharusnya mereka sedang bekerja sekarang? Kenapa mereka semua di sini menonton TV? Hei, bukankah itu direktur bengkel mereka? Sial, orang-orang ini akan dimarahi, tapi jangan sampai kena denda. Tanpa diduga, direktur bengkel datang dan buru-buru memintanya menyalakan TV.
TV saya hanya bisa menerima CCTV 1 dan saluran provinsi serta kota madya kami. Selebihnya hanya salju. Entah ada orang tapi tidak ada suara. Atau ada suara tapi tidak ada orang, kata petugas keamanan itu. CCTV 1 saja sudah cukup, Pak. Mereka sedang membesar-besarkan beritanya. Perdana Menteri Jepang telah meminta maaf secara terbuka kepada kita. Hahaha, rasanya senang sekali. Setan-setan kecil Jepang itu akhirnya menemui ajalnya, kata seorang pemuda sambil tertawa terbahak-bahak. Apa-apaan ini? Perdana Menteri Jepang sudah minta maaf pada kita? Apa kita akan melawan mereka? Petugas keamanan itu tampak bersemangat. Apa kita akan melawan Jepang? Ikut aku. Tidak ada perang. Perusahaan-perusahaan Jepanglah yang mencemari negara kita. Perdana Menteri mereka meminta maaf dan mengeluarkan pernyataan kompensasi. Sekarang, orang-orang Jepang itu benar-benar malu. Benar. Paman ketiga saya bekerja di pemerintah kota. Terakhir kali, ada orang Jepang yang datang untuk membahas investasi. Dia begitu arogan dan angkuh, seolah-olah seluruh dunia harus berpusat padanya. Untungnya, kota kami tidak setuju. Kudengar dia juga mengelola pabrik kimia. Para pemimpin kota kita memang berpandangan jauh ke depan. Jika ada selokan bau busuk muncul di kota kita, bagaimana kita bisa hidup? SSST, berhenti bicara, mulai minta maaf. Teriak direktur bengkel. Apakah kamu mengerti? Enggak ada penerjemahnya, ya? Walaupun aku nggak ngerti, nontonnya tetap seru. Atas nama pemerintah Jepang, saya mohon maaf atas beberapa tindakan tidak pantas yang dilakukan perusahaan kami di Tiongkok. Saya mohon maaf. Inuyama Tomiichi membungkuk 90 derajat dan berdiri tegak setelah 5 detik. Lampu kilat menyala liar di antara penonton, dan suara klik jendela tak henti-hentinya. Hati Chunshan Fuichi berdarah. Sial, kenapa jadi Perdana Menteri susah sekali? Kami juga sedang menyelidiki tuduhan Tiongkok, dan kami tidak akan mencari-cari alasan. Kami menerima persyaratan yang diajukan Tiongkok dan secara aktif menegosiasikan kompensasi. Perusahaan-perusahaan yang terlibat juga akan menarik diri dari pasar Tiongkok. Kami berharap insiden ini tidak akan memengaruhi persahabatan kedua negara kita. Di Gedung Putih, Presiden Clinton juga menonton siaran langsung di TV. Ketika ia melihat Chunshan Fushi mengakui hal-hal itu, ia menyalakan cerutu dan menghisapnya dalam-dalam. Chunshan Fushi, bodoh. Sekarang setelah kau mengakuinya dan menarik perusahaan-perusahaan itu keluar dari Tiongkok, apakah Tiongkok akan terus memperlakukanmu dengan cara yang sama seperti sebelumnya? Seharusnya kau mengelak dari tanggung jawab dan menolak mengakuinya sekarang. Kamu seharusnya menangis dan bilang kamu telah disakiti, agar kami bisa turun tangan dan membantumu. Tentu saja, jika fakta dan buktinya tak terbantahkan, lupakan saja. Sekarang sepertinya semua itu memang benar. Sialan, bagaimana mungkin si kecil itu masih hidup? Selama dia masih ada, Tiongkok bagaikan batu karang. Dan si kecil itu terkenal sangat kuat. Tak seorang pun bisa diuntungkan dalam negosiasi dengannya, karena motonya adalah, aku akan mengajukan syarat, dan kau setuju saja. Kalau kau tidak setuju, lupakan saja. Atau mungkin kita akan bertengkar saja. Setelah Perang Teluk, kebijakan Clinton adalah perdamaian, dan ia menggunakan ancaman provokasi perang untuk menyerang pendahulunya. Jika perang pecah selama masa jabatannya, ia tidak akan bisa mencalonkan diri kembali dalam 2 tahun. Ia bahkan mungkin tidak akan bisa menyelesaikan seluruh masa jabatannya dan akan digulingkan dari jabatannya. Di Kremlin Rusia, Yeltsin juga menonton siaran langsung di TV. Ketika melihat Inuyama Tomiichi membungkuk dan meminta maaf, ia tertawa meremehkan. Lihat saja betapa rendahnya dia, padahal dia Perdana Menteri sendiri. Kalian bisa lihat sendiri orang macam apa negara ini. Masih mau kerja sama dengan Rusia kita yang hebat? Mimpi saja. Namun, Tiongkok sekarang sangat kuat, dan mereka telah banyak membantu Tiongkok kali ini. Haruskah kita mengundang para pemimpin Tiongkok untuk berkunjung dalam waktu dekat guna membahas kerjasama yang lebih mendalam di bidang lain? Ya, kita harus mengundang mereka. Semakin baik hubungan dengan Tiongkok, semakin kita bisa menahan Amerika Serikat, dan Rusia akan punya waktu untuk berkembang. Ngomong-ngomong, ada banyak manfaat bekerja sama dengan Tiongkok. Presiden Korea Selatan juga menonton berita dan cukup senang melihat Perdana Menteri Jepang meminta maaf. Banyak warga Korea Selatan juga sangat senang. Dulu, ada pepatah bagaimana mungkin Tiongkok, Korea Selatan, dan Jepang bisa berbincang dengan menyenangkan? Sederhana saja ketika Tiongkok dan Korea Selatan bersama, mereka mengutuk Jepang, lalu mereka berteman. Ketika Tiongkok dan Jepang bersama, mereka mengutuk Korea Selatan, lalu mereka berteman. Dan ketika Jepang dan Korea Selatan bersama, mereka mengutuk Tiongkok, dan mereka tetap bisa berteman baik. Dapat dikatakan bahwa ketiga negara saling bekerja sama, tetapi juga saling berkonfrontasi dan saling membenci. Hubungan mereka sangat menarik. Para kepala negara dari beberapa negara, termasuk Inggris, Jerman, dan Prancis, menyaksikan siaran berita langsung tersebut. Jepang adalah kekuatan ekonomi yang besar,
dan tidak berlebihan jika disebut sebagai negara adidaya. Mereka bahkan secara terbuka meminta maaf kepada Tiongkok. Ini adalah berita besar. Beberapa orang tampak ceria, senang karena Jepang dipermalukan. Yang lain mengerutkan kening, tampak getir dan kesal. Tiongkok bisa saja memaksa Perdana Menteri Jepang untuk meminta maaf. Apakah Tiongkok benar-benar menjadi sekuat itu? Mereka waspada terhadap kebangkitan Jepang, tetapi mereka tidak mengantisipasi kebangkitan Tiongkok. Meskipun Tiongkok tidak terlalu menonjol di bidang apapun, perkembangannya sangat pesat. Seberapa kuatkah Tiongkok dalam 10 tahun? Mereka punya ide lain di hati mereka. Mungkin mereka harus menekan Tiongkok dalam beberapa aspek dan memperlambat perkembangannya. Beberapa orang juga berpikir bahwa sekaranglah saatnya untuk lebih banyak bekerja sama dengan Tiongkok dan menjalin hubungan diplomatik yang lebih erat. Jika Tiongkok menjadi lebih kuat di masa depan, mereka juga akan mendapatkan banyak manfaat. Orang Tiongkok sangat peduli dengan reputasi mereka. Jika mereka berteman, selama Anda tidak melawan mereka, mereka tidak akan melawan Anda terlebih dahulu. Sepertinya beberapa blokade teknologi harus dibuka untuk orang Tiongkok. Feng Yu dan yang lainnya juga duduk di ruang konferensi menonton siaran langsung. Banyak isinya yang tidak jelas, tetapi permintaan maaf telah disampaikan. Duta Besar Tiongkok untuk Jepang juga mengatakan ia menerima permintaan maaf Jepang dan bahwa para pejabat tinggi Tiongkok akan segera datang untuk bernegosiasi dengan pihak Jepang mengenai kompensasi selanjutnya. Sikap Duta Besar itu sangat arogan, bak seorang pemenang, dan banyak orang Jepang merasa malu. Beberapa orang Jepang radikal bahkan mengangkat spanduk protes, menuntut agar Tomichi Inuyama dipecat. Bagaimana mungkin Jepang tunduk pada Tiongkok? Namun, hasilnya tak terelakkan. Peristiwa ini disiarkan langsung ke seluruh dunia. Dimanapun ada televisi dan radio, Anda dapat mendengar pernyataan permintaan maaf Inuyama Tomichi. Kali ini, Jepang kalah. Masalah kompensasi tentu saja tidak ada hubungannya dengan Feng Yu. Dan tidak ada berita tentang perusahaan Jepang yang menuntut permintaan maaf dari Taihua Supermarket Group. Saat ini, perusahaan-perusahaan Jepang di Tiongkok berperilaku baik, lebih patuh daripada anak kucing. Hari tahun baru semakin dekat, dan supermarket Taihua kembali bergembira dengan penjualan kartu belanja. Sementara itu, Feng Yu telah pergi ke Hong Kong. Keponakan Feng, menurutmu apakah setelah putaran penindasan ini, harga saham mereka telah mencapai titik terendah, dan akankah harga saham mereka bangkit kembali? Tanya Fu Rongqi. Feng Yu menggelengkan kepalanya. Belum. Mereka baru saja menerima kompensasi dan denda. Kudengar masih ada berita yang lebih heboh lagi yang belum keluar. Setelah berita itu diumumkan, harga saham mereka akan turun lagi. Fu Rongqi mengangkat alis. Apakah ada berita yang lebih heboh lagi? Ini cukup menarik. Feng Yu tampaknya memiliki banyak koneksi dengan para pemimpin tertinggi di Tiongkok, jadi dia pasti memiliki akses ke informasi internal semacam ini. Feng Yu tidak mendapatkan informasi ini dari Tiongkok, melainkan dari Jepang. Liu Shenzhao mendengar bahwa beberapa perusahaan berencana mengambil alih pabrik-pabrik di Tiongkok. Jika Toshiba dan perusahaan lain menyerahkan pabrik-pabrik ini, kapasitas produksi akan semakin menurun, dan harga saham pasti akan jatuh lagi. Sony Columbia akan merilis film beranggaran besar saat Natal, dan saya mencari seseorang untuk menggembar-gemborkannya, mengatakan bahwa film itu buruk. Dengan begitu, jumlah penonton akan berkurang, box office akan turun, tingkat pemutaran akan menurun, pengembangan produk periferal akan sulit, dan bahkan penjualan cakramnya pun akan menurun. Akibatnya, Sony Columbia Pictures akan merugi lebih besar tahun ini, dan harga saham Sony di Amerika Serikat akan jatuh lagi. Fu Rongqi tersenyum lebar. Menekan harga saham perusahaan tidak membutuhkan biaya besar. Terkadang, yang dibutuhkan hanyalah sebuah berita untuk mencapai tujuan. Ayo kita jalankan rencana kita. Aku akan fokus membeli saham perusahaan kimia, dan kamu fokus membeli saham perusahaan elektronik. Aku yakin dalam sebulan, perusahaan-perusahaan itu pasti akan menerapkan lebih banyak langkah penyelamatan, dan harga saham mereka akan perlahan pulih. Kita berdua bisa meraup untung besar. Hanya dalam 1 minggu, harga saham perusahaan-perusahaan tersebut turun hampir setengahnya. Harga saham masih terus turun, meskipun dengan laju yang lebih lambat. Namun, setelah detail kompensasi dirilis dan pabrik-pabrik perusahaan tersebut dijual, harga saham akan turun lagi. Setelah harga saham perusahaan sebesar ini anjlok, pasti akan ada pemulihan. Dan umumnya, pemulihan ini cukup signifikan. Dan di akhir tahun, ketika laporan keuangan tahunan dirilis, laporan tersebut niscaya akan menunjukkan kekuatan dan profitabilitas perusahaan di masa mendatang. Selain itu, pasti akan ada pemegang saham yang akan meningkatkan kepemilikan mereka untuk meningkatkan kepercayaan investor, dan juga akan ada daya tarik dari pasar yang lebih luas, DLL. Sehingga peningkatan sudah pasti. Satu-satunya hal yang perlu dinilai sekarang adalah kapan titik terendahnya akan terjadi. Buffett duduk di kantornya, melihat informasi pasar saham di komputernya. Baginya, krisis Jepang adalah sebuah peluang yang sangat besar. Investasi terbesarnya adalah di bidang keuangan, dan porsi terbesar investasi keuangannya adalah di saham.
Investasinya di perusahaan-perusahaan seperti The Washington Post, Coca-Cola, dan General Dynamics semuanya menghasilkan keuntungan yang menggiurkan. Meskipun Buffett juga memiliki perusahaan industri yang utamanya bergerak di bidang tekstil, keuntungan dari tekstil hanya menyumbang sebagian kecil dari bisnisnya. Sebagian besar uang Buffett diperoleh dengan berinvestasi di saham. Menurutnya, berinvestasi saham sebenarnya sangat sederhana. Ia hanya perlu menemukan saham yang sangat murah, membelinya, lalu menunggu nilainya naik. Namun, ia tidak menjelaskan lebih lanjut apa arti murah. Baik itu pembagian dividen maupun penjualan setelah harga saham naik, hal itu dapat mendatangkan keuntungan besar baginya. Mengapa Buffett disebut dewa saham? Karena ia telah berinvestasi di saham selama bertahun-tahun, dengan tingkat pengembalian tahunan lebih dari 20%, jauh melampaui indeks manapun, dan bahkan lebih dari 2 kali lipat banyak indeks saham. Dan hampir setiap kali Buffett melakukan pembelian saham perusahaan dalam jumlah besar, harga sahamnya naik. Buffett umumnya berinvestasi jangka panjang, jarang jangka pendek. Sekalipun harga saham perusahaan terus turun setelah ia melakukan pembelian, ia tidak pernah panik, percaya bahwa harganya akan segera pulih, dan ia akan meraup untung besar. Sejak perusahaannya didirikan, nilai pasarnya telah meningkat hampir 400 kali lipat. Tingkat pengembalian dan ketajaman investasi ini sungguh menakjubkan. Ada pula fenomena yang sangat menarik saat ini, yaitu saham apapun yang dibeli Buffett, banyak orang akan mengikutinya dan membelinya, yang menyebabkan harga saham naik tajam dalam jangka pendek. Dapat dikatakan bahwa Buffett telah menjadi penunjuk arah angin di pasar saham. Dan sekarang, Buffett telah mengarahkan pandangannya pada perusahaan-perusahaan Jepang ini, perusahaan-perusahaan yang diusir dari Cina. Ia menemukan bahwa banyak pabrik perusahaan di Tiongkok tidak memiliki kapasitas produksi yang tinggi, dan porsi mereka terhadap total output perusahaan kecil. Ketika perusahaan-perusahaan tersebut memindahkan bakat manajemen dari Tiongkok, mereka pasti akan menemukan cara untuk meningkatkan keuntungan di area lain, dan harga saham mereka pasti akan naik. Meskipun dalam jangka pendek, mereka mungkin tidak berkembang dengan baik karena kerusakan merek, dalam jangka panjang, ia yakin bahwa perusahaan-perusahaan tersebut tidak memiliki kendala teknis dan tidak ada masalah dengan rantai modal yang terputus. Dan pemerintah Jepang pasti akan menemukan cara untuk membantu menyelamatkan perusahaan-perusahaan ini. Lagi pula, jika perusahaan-perusahaan ini mengalami masalah, Jepang juga akan menghadapi masa sulit. Dia telah meneliti banyak perusahaan ini dan menemukan bahwa mereka memiliki keuntungan yang baik tahun ini. Harga saham mereka biasanya turun sebanyak ini. Setelah perusahaan mengumumkan pendapatan mereka tahun ini dan kepercayaan investor pulih, harga saham pasti akan pulih. Buffett sekarang sedang mempertimbangkan perusahaan mana yang sebaiknya ia beli sahamnya. Ada terlalu banyak pilihan. Ia ingin memilih saham yang aman dan menguntungkan. Hal lain yang sangat penting adalah ketika dia berinvestasi. Jika ada investor besar lainnya yang membeli saham perusahaan tersebut, harga sahamnya akan naik lebih cepat. Syarat dan ketentuan kompensasi telah disepakati. Meskipun jumlah pastinya belum diumumkan, perkiraan jumlahnya sudah diketahui. Harganya sangat tinggi, seru asisten Furonki. Yang penting adalah semua perusahaan itu telah menarik diri dari pasar Tiongkok, dan pabrik-pabrik Tiongkok telah dijual ke perusahaan-perusahaan Jepang lainnya. Meskipun harga jualnya belum diumumkan, dilihat dari raut wajah orang-orang itu, harganya pasti tidak tinggi. Namun, Jepang memainkan perannya dengan sangat baik. Mereka menunjukkan sikapnya tanpa mengalami kerugian yang terlalu besar. Perusahaan-perusahaan Jepang mereka masih menghasilkan uang di Tiongkok. Hizaoji juga sedikit terkesan. Dengan cara ini, pemerintah Jepang tidak akan terlalu menderita kerugian, dan perusahaan-perusahaan itu sendirilah yang akan menanggung kerugiannya. Begitu berita itu keluar, harga saham perusahaan-perusahaan itu anjlok lagi. Siapa bilang tidak? Tapi semakin keras mereka jatuh, semakin baik. Saya merasa agak bimbang. Saya berharap harga saham mereka cepat pulih dan melonjak agar kita bisa meraup banyak uang. Tapi saya juga berharap harga saham mereka tidak naik sehingga perusahaan-perusahaan itu bangkrut, kata seseorang sambil tersenyum. Hahaha, semua orang tertawa. Tetapi pada saat yang sama mereka semua menatap layar komputer, menyaksikan fluktuasi harga saham secara langsung. Feng Yu dan Furonki juga menatap layar komputer mereka. Mereka berdiri hampir bersamaan, dan beberapa pialang keuangan juga berdiri. Semua orang berkata hampir bersamaan, kita hampir sampai di dasar. Bersiaplah untuk membeli. Mitsui Chemicals adalah perusahaan pertama yang dipilih Feng Yu. Selama periode ini, harga saham Mitsui Chemicals anjlok dari 32 per lembar saham menjadi 14. Perusahaan ini juga merupakan perusahaan dengan tingkat polusi paling parah dan kompensasi tertinggi di Tiongkok. Namun, Mitsui Chemicals memiliki teknologi yang dipatenkan untuk banyak produk kimia di dunia. Dan paten ini saja sudah cukup untuk menjamin keuntungan Mitsui Chemicals. Feng Yu menjual beberapa saham Microsoft dan memobilisasi dana dari Feng Yu Consulting untuk membeli saham Mitsui Chemicals senilai 500 juta. Arus dana yang besar ini langsung berdampak. Mitsui Chemicals merasa rencana penyelamatan mereka berhasil dan langsung gembira.
Para pemegang saham kemudian meningkatkan kepemilikan saham mereka, yang selanjutnya mendorong harga saham. Selanjutnya, Feng Yu membagi dana tersebut menjadi beberapa bagian dan berinvestasi di beberapa perusahaan kimia Jepang. Perusahaan-perusahaan ini serupa dan, dalam beberapa aspek, mewakili teknologi termutakhir dunia. Kini mereka telah mengakui kesalahan, memecat beberapa orang, dan mengalihkan kesalahan. Lalu, mereka mati-matian mencoba segala cara untuk memulihkan citra mereka, misalnya seberapa banyak sumbangan yang telah mereka berikan selama bertahun-tahun, seberapa besar kontribusi mereka kepada masyarakat, dan sebagainya. Hasilnya bagus. Harga saham perusahaan-perusahaan ini stabil dan mulai naik perlahan. Fu Rongqi, dengan dana keluarga Fu, membeli sejumlah besar saham di perusahaan elektronik seperti Toshiba dan Pioneer. Perusahaan-perusahaan ini juga memiliki teknologi terdepan di dunia dan beberapa teknologi unik yang telah dipatenkan. Pencemaran yang ditimbulkannya tidak terlalu serius, dan kompensasi serta dendanya pun tidak terlalu besar. Selain itu, mereka telah meluncurkan produk baru dan menawarkan diskon serta promosi untuk meningkatkan penjualan. Pada saat ini, Buffett mengambil tindakan, pertama membeli sejumlah besar saham Mitsui Chemicals, dan kemudian membeli saham Toshiba. Pembelian Buffett memberikan banyak investor dorongan, dan mereka mulai mengikutinya, membeli sejumlah besar saham dari kedua perusahaan ini atau perusahaan serupa, sehingga mendorong harga saham perusahaan-perusahaan ini dengan cepat. Beberapa lembaga investasi keuangan Eropa dan Amerika juga telah melihat peluang ini dan telah menginvestasikan sejumlah besar uang untuk membeli saham perusahaan-perusahaan tersebut. Mereka juga telah menganalisis bahwa kejatuhan terakhir tidak akan terulang dan harga saham pasti akan naik tajam dalam waktu dekat. 3 hari kemudian, Feng Yu, Fu Rongqi, dan yang lainnya telah menginvestasikan seluruh dana mereka, dan mereka merayakannya dengan sampanye. Hanya dalam 3 hari, mereka sudah meraup untung. Di luar investasi yang mereka lakukan dengan menyebarkan rumor untuk menekan harga saham, mereka sudah meraup untung. Hahaha, keponakan Feng, kita bisa kaya raya dalam 1 bulan, atau paling lama 2 bulan, kata Fu Rongqi sambil mengangkat gelas sampanye. Lalu kami menjual saham mereka secara besar-besaran, membuat harga saham mereka turun lagi dan membuat mereka mengalami tahun baru yang menyedihkan. Sekarang kami membantu mereka menaikkan harga saham hanya untuk mencari keuntungan. Setelah Feng Yu dan timnya mendapatkan keuntungan yang cukup, mereka akan mulai menjual saham dalam jumlah besar, yang pasti akan menyebabkan harga saham perusahaan-perusahaan ini jatuh lagi. Mungkin tidak akan anjlok, tetapi pasti akan jatuh. Mereka ingin keluar lebih cepat dan kemudian menjebak para pemegang saham yang meningkatkan kepemilikan saham perusahaan mereka sendiri dan membuat mereka membayarnya. Fu Rongqi dan Feng Yu saling tersenyum. Dari kerjasama ini, keduanya akan mendapat untung minimal 30%, bahkan hingga 50%. Untuk bisa meraup keuntungan sebesar itu hanya dalam waktu 1-2 bulan, investasi ini sungguh worth it. Terlebih lagi, investasi ini sangat aman, dengan risiko minimal, bahkan bisa diabaikan. Kecuali jika perusahaan-perusahaan tersebut kembali melakukan bunuh diri dan muncul berita negatif lainnya, Jepang tidak akan melanjutkannya setelah Tiongkok membayar harga yang sangat mahal, dan negara-negara lain tidak akan mempertahankannya. Misalnya, di daratan Cina, berita tidak lagi melaporkan berita tentang perusahaan Jepang, tetapi malah melaporkan para pemimpin dari berbagai negara yang berkunjung ke Cina, yang sebenarnya berada di sana untuk membahas kerjasama. Kerjasama dapat dilakukan dalam berbagai aspek, termasuk ekonomi, budaya, teknologi, bahkan militer, dan tujuan utamanya adalah untuk mendekatkan hubungan. Beberapa negara dunia ketiga yang sebelumnya bimbang kini telah kembali ke pelukan Tiongkok. Lagi pula, Tiongkok juga merupakan anggota tetap Dewan Keamanan PBB. Meskipun selalu memberi kesan relatif lemah, Tiongkok ini telah menunjukkan taringnya dan membuktikan kepada dunia bahwa Tiongkok mampu menghadapi apa yang disebut kekuatan besar dan menang.